Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Belum dibuka videonya. Ya, halo, Assalamualaikum Pak Sparta. Salam. Oh, Zara, silakan Zara. Silakan Zara. Iya, Pak. Mana sih Saya kamu gak ada datang? Aduh, mau saya coret namanya nih. jangan dong, Pak. Masa dicoret nama saya. Gak ada datang, udah berbulan-bulan ada datang. Bulan kemarin lagi sibuk closingan tahunan, Pak. Hah? Closingan tahunan reporting. Udah Apa? dikejar reporting tahunan. Kamu udah sempro udah? Belum. Harus sempro aja belum, udah setahun lebih loh kamu. Lebih, Pak. Iya, mau ada coba presentasi dan presentasi bab 1, 2, 3 mana nih? Eh, dari awal aja, Pak. Ya, ya. Terakhir saya periksa kapan? Bab berapa saya periksa? Terakhir. Udah sampai bab 3 sih, Pak. Udah bab 3 aja, bab 3. Udah muncul belum, Pak? Oh, dua tampilan ini kecil banget nih. Tampilan kedua halaman sih. Kecil banget. Udah saya gedein, kayak masih loading, Pak. Udah zoom lagi, terus. Di zoom lagi. Di zoom lagi. Iya, udah, Pak. Lagi loading. Di zoom lagi, masih kecil di sana. Udah. Udah. Ah, Ya, ini, Pak, bab 3. ini, nah, aku jelaskan. Ya, ini kan objek penelitian saya kan nanti pakai kuesioner ya, Pak. Kemarin sih udah, Kamu jelasin lah, Jelasin apa? oh ya, objek penelitiannya kan nanti pakai kuesioner. Terus kemarin juga Objek udah sempat, penelitian pakai kuesioner gimana sih? Objek penelitian kok pakai kuesioner? Objek penelitian kok pakai kuesioner gimana sih? Kuesioner itu kan oh, metode itu pengumpulan sampel. metodenya ya, maaf, Pak. Mana sih kamu nih? Jelaskan lah. Jangan di zoom lagi dong, udah kegedean tuh. Jangan di zoom lagi. Bentar, Pak, ini udah selesai. Ya, objek penelitiannya kan ini udah saya jelasin nih, Pak, di sini. Ini ada persepsi kemudahan, persepsi manfaat, persepsi risiko, sama terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Nah, untuk metode, untuk Objek desain penelitian itu apa? Objek penelitiannya apa? Apa objek penelitian itu apa? Variabel atau tempat atau orang atau sampel gimana tuh? variabel, Pak. Orang atau kegiatan Hah? orang ya, Pak. Utama Objek dapat penelitiannya. diteliti. Ya. Apa tuh? Apa itu? Apa maksud? Coba jelaskan objek penelitian satu itu apa itu? Ya, objek penelitian dapat diartikan sebagai suatu hal yang menjadi fokus Maksudnya apa itu? utama. Kok goyang terus? Kenapa goyang terus nih? Goyang terus ini tulisannya. Nah, itu maksud jelasnya apa itu? Maksudnya Ya, apa? objek penelitian dapat diartikan sebagai suatu hal yang menjadi fokus utama yang dapat diteliti dan dipelajari lebih lanjut dalam suatu penelitian. Maksudnya apa tuh? Yang menjadi fokus dalam objek penelitian ini apa sih, Pak, yang menjadi fokusnya? Nah, yang menjadi fokus itu kan di sini objek penelitiannya bisa bersifat nilai atau sifat dari suatu objek, baik orang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu, dan dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji serta dipelajari dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Nah, maka yang menjadi objek penelitian saya kali ini adalah keputusan nasabah yang menjadi faktor-faktor yang menjadi keputusan nasabah. Di antaranya ada 3 nih, Pak, yang saya ambil. Ada persepsi kemudahan, persepsi manfaat, sama persepsi resiko. Udah, kali ini peneliti mengambil kemudian penggunaan, maksudnya apa itu? Mengambil kemudian penggunaan. Kali ini Ini, Pak, peneliti mengambil, kok beda kebijakan sama ditulis kok beda tuh. Kebijakan tadi beda. Coba ini, kamu, Pak, sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan, nah, maka dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil kemudahan penggunaan atau persepsi penggunaan, persepsi manfaat,
dan persepsi risiko terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan sebagai objek penelitian. Material keputusan nasabah mana? Ini Pak, keputusan nasabah. Pak. Kalau nasabah perbankan itu apa? Objek itu bukan? Iya, itu objeknya. Hah? Apa itu? Gimana Pak? Maaf. Objek penelitian itu apa sebenarnya? Objeknya apa? Objek penelitian itu apa sih objeknya? Kamu meneliti tentang apa? Tentang apa? Layanan digital perbankan, Pak. Apa? Layanan digital perbankan. Layanan digital? Perbankan. Mana tadi penjelasan mana? Kamu belum selesai kamu pilih-pilih kalian. Yang tadi itu. Ini Pak. Mana itu? Ini Pak, yang saya ambil itu kan penelitiannya keputusan nasabah dalam menggunakan layanan digital perbankan. Itu objeknya. Itu objeknya kan? Iya. Kalimat itu nyambung. Itu panjang banget sesuai dengan penjelasan ini sesuai objek penelitian. Waduh. Kemudian kalimat coba deh, sesuai dengan penjelasan diberikan oleh Sugiono, maka dalam penelitian ini kali ini peneliti mengambil kemudahan penggunaan terhadap penjelasan sebagai objek penelitian. Panjang banget kalimatnya. Perlu di-simplified berarti, Pak? Iya, disikat aja. Kau perlu dijadikan 2 kalimat. Panjang banget sesak nafasnya macam. Saya mark dulu ya, Pak. Nanti baru saya revisi. Iya. Kok merah sih? Buat tanda, Pak. Tanda kan dari sesuai itu, dari sesuai kalimat terakhir itu. Yang dari sini aja berarti, Pak? Iya kan kalimat itu yang saya tanya. Ya. Kuning aja, jangan merah, sakit mata. Kuning aja lah. Oke. Aduh. Sakit mata tulisan jadi nggak kelihatan. Ya. Begitu. Ya, ini untuk desain penelitiannya nanti pakai pendekatan lapangan ya Pak, atau field research. Terus metode pengambilan sampel, jenis dan sumber datanya pakai primer, data sama data sekunder. Untuk data primernya nanti saya share questionnaire. Kalau data sekundernya dari jurnal-jurnal yang udah ada. Terus teknik pengumpulan datanya ada riset perpustakaan sama riset Data lapangan. sekunder dari apa? Data sekunder dari jurnal. Apa lagi? Ini Pak, website resmi, buku, jurnal, sama artikel online. Dan informasi lainnya yang dianggap memiliki hubungan penelitian. Karena memang ada beberapa artikel online yang saya ambil masuk ke skripsi. Terus teknik pengumpulan datanya ada riset perpustakaan sama riset lapangan. Pelan-pelan ngomong, pelan. Teknik pengumpulan datanya ada riset perpustakaan dan riset lapangan. Untuk populasi dan sampel, ini sudah saya diskus sama Bapak juga. Metodenya kan pakai positive sampling, Pak. Karakteristiknya itu ini. Nasabah yang menggunakan layanan digital perbankan BCA, terus nasabah yang tinggal di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, nasabah yang menggunakan layanan digital perbankan sejak tahun 2018. Nasabah yang menggunakan layanan digital perbankan PO, kamu BCA, kamu kerja BCA, Zara? Dulu iya Pak, tapi kan udah selesai. Sekarang kerja mana? Sekarang finance accounting di restoran, Pak. Itu kalau ke BCA bisa kamu ke BCA ambil samplingnya, bisa? Bisa kan nanti pakai online, Pak. Google Form aja. Mau tahu kamu nasabahnya? Nanti di-share bisa, Pak. Kan saya juga masih ada teman di Bank BCA. Oh, bisa tahu BCA. Kamu kerja di mana kamu? Kerja di mana? Di restoran. Restoran makan terus kerja kamu dong? Enggak, Pak. Hah? Bosen Pak sama makanan restoran. Pantas gemuk kamu sekarang. Berat badan saya naik sih Pak emang. Sekarang makannya.
Di mana tuh restoran di mana tuh di Blok M? Restorannya sih ini Pak, apa namanya, restoran Palestina. Cuman cabangnya udah ada beberapa sih di daerah Oh, Jawa yang ini. punya orang Palestina. Yang punya suaminya orang Palestina, istrinya sih Oh, orang Jawa. perempuan Jawa, suami Palestina. Iya, Banyak cabang di Jakarta nih. di Jakarta udah ada 50 Pak, Wah, alhamdulillah. sudah 50 cabangnya. Iya, di BSD juga ada dekat rumah Bapak, Di BSD di mana? Di mana di BSD? di Anggrek Loka. Oh, dekat rumah saya dong. Apa Iya, namanya itu? Emados Shawarma Pak, Bapak tahu Apa? nggak? Apa? Emados. Demado. Heeh. Coba kau tulis di WA saya. Ntar saya kirim ke Bapak. Agak lokal dekat rumah saya itu, tetangga rumah saya itu. Saya kan Di, saya di Gria Loka. ya, Gria kalau Loka, ini Gria Anggrek Loka dekat Lokanya. tuh. Hah? Heeh. Iya dekat tuh. Iya dekat. Berapa seporsi berapa? Tergantung Pak, kan menunya banyak. Cuman yang biasanya dikenal sama Yang orang sih laku yang itu apa? Yang laris apa? Yang laris, yang favorit. yang ayam 1 ekor Pak, itu cuma 39.000. Berapa? 39. 1 ekor, 39.000. Iya. Serius? Iya, Ya, 1 ekor bisa 4 orang makan. bisa. Nah, itu Malah nasi, besok besok lagi ada promo loh, Pak. Aduh, saya jadi jualan. nasi kebuli. Nasinya iya, nasi berasnya pakai beras basmati. Mungkin beras apa? Basmati yang panjang-panjang itu. Jadi 39.000 ayamnya yang kampung, ayam buras yang gede itu. Ayam negeri, Pak. Tapi itu cuma ayamnya doang. Kalau misalnya yang pakai nasi harganya beda lagi. Harga nasi berapa? Nasi. Delap 109 apa kalau nggak salah ya, Pak? Apa 99 gitu. Saya lupa, saya 100 nggak ribu, hafal. nasi doang 100.000. Enggak, itu udah nasinya buat 4 porsi sama ayamnya juga 4 buat 4 orang pokoknya itu, Oh, satu jadi paket. nasi sama ayam 4 porsi 100 ribuan. Mhm. Oh, jadi kita kira 5.000 ya. Iya, begitu, Pak. Oh, itu di mana tuh itu sama alamat di BC itu mau agak Ah, roka di mana tuh? nanti saya kirim ke Bapak deh. Jadi nasi sama ayam 100.000. Heeh. Boleh itu ya. Boleh, Pak. Di dekat Jadi kampus juga ada, Bapak kalau ke kampus entar bilang saya deh. di kampus di mana tempatnya? Itu di dekat Lawless, Oh, yang pas turunan. oh iya iya iya. Itu di situ. Jadi ayamnya ayam goreng, ayam rebus apa ayam panggang? Ayam panggang, Pak. Panggang. Heeh. Oh, pengen juga tuh. Berarti 5.000 pakai ayam ya. Mhm. Nasi kebuli itu kan? Iya, nasi mandi. Apa nama nasi mandi? Nasi mandi. Mandi, berarti berenang dong? Hah? Sebutannya namanya nasi mandi, Oh, Pak. nasi mandi ya. Oh iyalah. Dia rempah-rempahnya berasa. Kamu di kantor pusatnya kerja, di kantor pusatnya. Iya, saya di kantor pusat di Departemen Kok Finance bisa sama kamu dapat Accounting. kerja itu gimana cara? Dapat kerja itu di mana? Dulu ownernya itu nasabah saya, Pak, di BCA. Oh, Jadi gitu. Jadi saya ditarik. kamu ditawarin. Iya, kebetulan yang waktu itu dia bilang lagi butuh finance sama accounting, terus kayaknya saya ngerasa di BCA udah rada Bosan. enggak cocok, iya. Ya udah akhirnya saya coba apply ke sana terus Terima keterima. langsung. Sampai sekarang di situ jadinya. Oh, udah berapa bulan kamu situ kerja sih? Berapa bulan? Udah 2 tahun, Pak. Wah, 2 tahun. Iya. Oh, pantesan kamu gemuk itu ya. Saya makan ayam tiap hari sih. Iya, Pak, sampai bosen saya makan ayam mulu. Hmm. Ya, nanti saya cari lagi. Ke WA saya alamatnya ya. Oke, Pak, entar saya Saya WA-in. beli seporsi yang 100.000 itu. Boleh. Ya, ya itu terus apa lagi itu. Iya, ini nanti, rumusnya saya pakai Tabanik dan Fidel ya, Pak, ini juga udah approval Bapak. Ya, Jadi rumusnya itu ukuran sampel ditambah ya. jumlah variabel, karena variabel saya ada 4, jadi minimal sampel yang harus saya ambil itu ada di 82 Empat. responden. Mau iya ya, ya. Terus lagi itu. Skala pengukurannya pakai skala Likert, ini ada 5 skor, sangat setuju Ya. skornya 5, setuju atau Kamu sering skor. D3 di mana lo? D3. Saya belum D3, Pak. Kamu teman sih masuk. Kamu S1 sore. Iya, sore, Bukan ekstensi, bukan. bukan. Oh. Ya, SMA mana SMA? Di SMK Negeri 25 di Pasar Minggu. Oh dekat BIB juga ya. Iya, nggak jauh, Pak. Ya, ya. Terus Zara, terus. Ragu-ragu skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Hmm. Terus variabel sama operasionalisasi variabelnya, ini dependennya ada layanan digital perbankan. Untuk variabel independennya yang tadi saya sebutkan ada 3, persepsi kemudahan, kodenya PK, persepsi Ya. manfaat, kodenya PM, sama persepsi resiko, kodenya PR.
Ini indikatornya juga kemarin udah direvisi sama Bapak. Indikator, nama sama ini skalanya. Oh, Terus ditambahin di sini ya, Pak? kolom kanan, Oh, satu kolom. Skala pengukuran. Kok kamu hapus nggak? Kan skala nggak. pengukuran, lupa kamu tuh, skala pengukuran. Ya. Skala di sebelah kanan itu kolomnya. Iya, Pak. Ntar saya tambahin. Nah, tambah Di sini ya, kolomnya. Pak. Ini indikatornya masing-masing ada 4 ya, Pak. Terus untuk teknik pengolahan dan analisis data, Skala pengukuran itu ada 4 jenis di penelitian. Skala nominal, skala saya pakai Likert. bukan skala rasio, Oh, nominal, apalagi itu ada 4 tuh. Ini masuk lihat ini masuk skala apa tuh? saya nggak hafal lagi, Pak. Nah, itu tidak buku mata kuliah metode ya. Oke, ntar saya buka ya, Pak. Ya. Kalau kamu nilai 1, 2, 3, 4, 5 kan? Iya, pakai skalanya Nah, skala yang penilaian itu. itu sekali itu skala apa tuh? Oke, ntar saya Apakah tambahin, skala Pak. interval atau rasio atau nominal apa lagi tuh? Ada satu lagi lupa saya. Oke. Ya. Iya, Pak. Untuk teknik pengolahan datanya, nanti berdasarkan hasil perolehan dari penyebaran questionnaires kepada seluruh responden yang memenuhi persyaratan. Untuk teknik analisis datanya, ada analisis deskriptif, ada uji asumsi klasik, ada uji normalitas, dan uji multitolineritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, terus ada analisis regresi linear berganda. Untuk pengujian hipotesisnya ada uji parsial atau uji T. Udah, Pak, itu aja. Karena yang kemarin uji F, Bapak suruh hapus. Ini pustaka itu daftar pustaka. Pustakanya masih belum rapih, Pak. Nanti saya Nah, rapihin dulu. itu kamu tulisan saya dah. Nanti saya citasi yang punya Bapak. Ada 5, 3, 2, 3, 4, 5, 6 berapa lah ya. Oke. Ya, Pak. Masa kamu bimbingan sama saya. Terus mereferensi tulisan orang lain. Itu malah kundang kamu tuh ya. Masa tulisannya nggak dikutip tuh. Aduh. Oke, Pak. Ntar saya citasi jurnal Bapak. Ya, Ntar saya cari. jurnal saya tahu kan tempatnya. Ada di Inian IBS, ada kok, Pak. Akademi.edu. Iya, ada. Nggak tahu? Tahu, Pak. Saya udah pernah cari kok. Hah? Udah pernah saya lihat-lihat juga. Akademi.edu. Google Scholar, Sinta, Iya. macam-macam tuh. Ya. Di repositori kampus juga ada kok, Pak. Ya kan menyebar ya. Terus apa lagi tuh? Di apa? Sinta, Akademi.edu, sama Research Guide. Ya, oke, Pak. Ya. Ntar saya cari. Jadi ya, banyak tuh Bapak, tulisannya. Ya. Bapak ada jadwal ke kampus nggak, Pak? Kampusnya tadi rencana besok mau kampus. Tapi Senin udah mulai kuliah. Senin kampus tuh Senin. Oh, nggak, maksudnya kalau misalnya nanti Bapak ada jadwal di kampus, saya mau coba bimbingan offline biar maksudnya koreksinya bisa lebih detail. Kalau Bapak ada waktu, Waduh. Padahal hari Selasa paling. boleh, Pak, nggak apa-apa. Saya ke kampus Senin Selasa, tapi saya harus punya jadwal, nggak bisa acak itu bimbingan sama saya. Paling Senin atau Selasa deh, Senin. Kira-kira Senin saya ngajar deh. Selasa deh. jam berapa, Pak? Nggak tahu, saya lihat dulu jam 10 itu subuh. Oh ya, nanti saya izin chat Bapak aja ya, Pak, kalau saya mau ke Ya. kampus. Ya. Ya, oke, Pak. Paling Ya, itu saya sih, Pak. pas jam 10 jam berapa? Ya. Jadi itu aja. Kalau Senin saya ngajar dua repot saya tuh, ya. Mm. Selasa saya ngajar jam 1 siang saya ngajar. Jadi sebelum saya ngajar tuh jam 11, jam 10. Jam 10 sampai sebelum jam 1 ya, Pak, pokoknya. Jangan sebelum jam 1, jam 10 sampai 11 deh. Oh ya, oke, Pak. Nah, Nanti baca buku dulu lah sebelum ngajar, baca buku dulu saya. Oke, Pak. Nanti Ya. saya coba hubungin Bapak ya, Pak. Ya. Sekalian Tiap minggu datang aja kalau nggak datang awas kamu nggak. Iya, ya. Gitu. Ya. Oke, Pak. Siap. Pak udah selesai ini, habis ini ujian sempro aja ya. Oke, Pak. Nanti saya turnitin dulu, kalau turnitinnya udah di bawah 30, saya Ini kabarin itu Bapak ya, Pak. rapikan ini kiri kanan sama nih sejajar Iya. di kiri kanan. Hmm. Itu huruf besar di itu lagi itu di kamu apa Mendeley kan Mendeley? Mendeley ya, Pak. Ada aplikasinya kok. Mendeley itu
kamu benar ini diedit secara manual tuh ya. Edit manual ya. Oke Pak, ntar saya edit. Seperti ini dulu udah besar tuh salah tuh ya. Oke. Di CD-nya kan Pak? Iya, ini Iya. itu ya. Oke. Nanti saya revisi lagi bagian daftar Saya pustaka. model udah lupa tuh. Saya pakai model udah lupa lagi saya. Udah aja tuh. Udah aplikasi sudah itu di komputer saya udah masuk ke Word kan. Udah masuk ke aplikasi model sudah udah connect ke Word. Tapi lupa lagi sekarang. Saya Ya. kalau lupa nonton YouTube Pak. Iya, nanti saya minta ajarin ya. Oke Pak. Siap. Udah apa lagi tuh? Udah sih Pak, cuman itu aja. Nanti Ya. kalau udah selesai revisi saya Kau kabarin pernah Bapak ngambil lagi. kuliah sama saya? Pernah ngambil mata kuliah sama saya? Pernah? Pernah Pak, kan Bapak bimbingan PA saya juga. Kau PA sama saya? Mm-mm. Kau tadi nggak datang kamu PA? Udah itu belum? Udah kau PA sekarang? Saya nggak tahu. PA sekarang tuh. Kamu nggak masuk grup PA saya? PA. Masuk Pak. Bentar, saya cek. Karena ada saya kasih tahu grup PA. PA. Oh iya Pak, maaf. Saya Sudah kelewat. sekalian PA dong, sekalian PA nanti. Ya. Ah, ah, ah. Nanti hari Kau, Selasa sekalian deh Pak. kau PA apa? Mengambil mata kuliah apa? Skripsi doang? Udah tinggal skripsi doang Pak. Orang saya ini udah semester, udah tua Oh iya Pak. dah. Kamu udah daftar, udah bayar, udah registrasi, udah. Yang semester selanjutnya belum, tapi yang semester ini udah. Yang ini yang genap ini belum? Yang genap belum. Hah? Soalnya kemarin sempat ada kendala di keuangan, baru di follow up sama Mas Udah kamu Nandi, daftar. udah Daftar, beres tapinya. daftar dulu ya. Oke Pak, siap. Daftar dulu baru saya verifikasi. Kita Ya, pakai aplikasi baru tuh, iya bukan udah Pak, dari udah kampus ada lagi. si Hah? akad. Siakat kan? Udah tahu kamu Iya, siakat? Udah udah tahu? tahu, udah tahu. Udahlah ya. Ya Zara apa lagi? Nggak ada. Udah sih Pak. Udah kamu stop share ya. Udah. Oke. Terima kasih Zara ya. Makasih ya Pak. Nanti saya kabarin ya Pak kalau udah. Ya, ya, I- oke. Ya, izin Ya, live Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya, dia bisa ujian data sempro minggu depan ya. Oke Pak, siap. Minggu Ya, depan saya daftar sempro. ya, udah. Ya berikutnya silakan buka itunya. Buka apa? Buka videonya. Itu 1 2 3 kalau nggak saya matiin. Apa lagi itu? Video buka video. Nah, sekarang pertama si Asila kamu skripsi atau PA atau gimana? Saya yang bimbingan magang visitasi BI, Pak. BI, ya, silakan. Sampai di mana laporanmu? Jelaskan laporan bab 1, bab 2. Saya baru nyampe bab 4, tapi baru yang 4.1, Pak. Dan sekarang kamu jangan yang udah ada bab 1 jelasin dulu. Kamu share. Kenapa, Pak? Ya, kamu buka lah laporan magangmu itu, buka lah. Selama ngomong suara jangan dimatiin, suara jangan dimatiin. Suara Maaf, jangan Pak. dimatiin. Laporan saya ada di rumah. Saya lagi di perjalanan mau ke rumah. Berarti nggak bisa, udah tutup aja, nggak bisa berarti ya. Berarti nggak bisa tuh, ya. Terus apa lagi itu si Florista? Kalau saya Kamu baru, selama itu jangan ditutup suaranya ya. ya Pak, saya Terus baru bagaimana? baru sampai bab 3 awal, Pak. Bab 1 mana? Bab 1, 2, 3 jelaskan. Bab 1 Ya, buka. sebentar, Pak. Di share screen ya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Udah di zoom lagi zoom. Udah kamu jelasin dong, bab 1 jelaskan. Iya, untuk bab 1 pendahuluan latar belakangnya, kebetulan saya masih belum terlalu rapih, Pak. Cuma ininya aja, inti-inti yang mau saya masukin, terus nanti Ya jelaskan aja niatnya yang saya, kamu tuliskan jelaskan. Kamu tuliskan jelaskan. Yang pertama itu apa, yang kedua jelaskan. ya yang pertama latar belakangnya, itu saya mau ngejelasin kalau dalam magang ini tuh, gimana sih, latar belakang adanya magang tuh kenapa, karena di dunia
ya yang udah digitalisasi ini tuh SDM yang dibutuhkan justru yang setara dengan perkembangan yang makin maju, gitu, Pak. Terus untuk tujuan praktik kerjanya, tujuan dari saya sendiri yaitu menerapkan Pertama, pembelajaran ada dua linia. Linia pertama itu sifat. gimana, Pak? Linia pertama itu maksudnya apa itu? Yang latar belakang. Ya, Ya, latar belakang kenapa diadakannya magang ini, Pak. ya linia pertama itu maksudnya apa? Linia pertama. Ya, di era 4.0 ini ya di zaman ini, Pak, kan dunia semakin berkembang. Jadi sumber daya manusianya sendiri tuh harus ikut improvisasi diri sehingga manajer banyak HRD yang apa sih merekrut orang-orang yang berkualitas gitu, Pak. Terus linia kedua. Nah, ini dijelasin kalau magang atau praktik kerja itu salah satu jenis kegiatan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa untuk melatih apa ya kemampuan diri di lapangan kerja langsung gitu, Pak, dengan cara experimental learning. Jadi bisa mengantisipasi persiapan karir sebelum lulus dari kampus gitu. Ya, itu nanti apa nanti ditunitin kan ya kalau selesai semua ya. Sebentar, Pak. Ditunitin jangan lupa syarat untuk sebelum Bagaimana, Pak? ditunitin kan, tunitin. Oh, tunitin. Ya, Itu nanti caranya semuanya. gimana ya, Pak? Tanya ke Bukannya harus premium. tanya ke pustaka, Mas siapa pustaka nama itu? Oh, Tanya, jadi ke perpus IBS, Pak. iya tanya ke dia, tunitin kan ya. Oh, baik, Pak. Ini semuanya dulu atau nunggu saya selesaikan dulu, Pak? Udah selesai net semua, udah net baru kamu tunitin kan, Baik, baik. ya. Terus apa lagi tuh? Terus ada tujuan praktik kerja. Nah, dari saya tujuannya itu tuh kenapa ikut magang ini karena untuk menerapkan pembelajaran yang udah dipelajari selama di Nah, IBS secara langsung. tujuan praktik kerja ini kamu kutip aja buku panduan magang. Oh, Ada nggak? iya niat saya juga tadinya mau begitu, Pak. Tuh ini aku bikin sendiri nih. Ya, saya mikir aja tujuan saya tuh ngapain mau magang Yo, gitu. kutip aja di buku panduan magang itu dikutip tuh. Oh, Langsung oke, definisi. oke. Baik, baik. Panduan magang tuh Sparta sekian buku panduan magang ya. Iya, Panduan Pak. magang tuh saya bikin tuh. Kamu bikin Sparta. Itu berapa tuh? Ya, Ya. ada niat saya tadinya mau bikin sendiri yang tujuan dari sayanya, terus saya mau tambahkan dari buku jangan magang bikin juga, Pak, jangan, cuma belum. Ini jangan apa bikin ya, masih draftnya doang ini. jangan bikin sendiri. Jangan Oh, ya sesuai udah. dengan kutip aja Oke, tuh. Ikuti baik. jangan lupa kutipannya. Ya, Pak. Sama ada pustaka juga pakai buku saya itu. Ya, Oke, oke. lagi itu. Terus sistematika laporan praktik kerja. Ya, sistematis di bab 1 tuh pendahuluan kayak gimana. Jadi bab 2 Udah, lewat. Bab 2, lewat. bab Oke. 2. Terus lanjut ke bab 2 landasan teori. Di sini ngejelasin tentang definisi bank sentral secara bukan BI-nya doang gitu, jadi bank sentral seluruh dunia. Nah, ini definisinya sih, Pak. Terus saya kasih undang-undang juga. Gitu. Lu kok diam kenapa? Sebentar, Pak, lagi azan. Ya, azan dah. Tunggu azan selesai dulu ya. Saya lanjutkan ya, Pak. Untuk definisi bank sentral sendiri. Masih azan. Oh, di situ masih azan. Oke. Ini masih azan sini.
Sudah ya. Terus. Ya, baik Pak, saya lanjutkan ya. Ya. Untuk landasan teori, definisi bank sentralnya di sini saya pakai undang-undang, nggak saya sertain sih. Nah, ini ngambilnya saya ngutip dari web BI sama buku bikinan Gubernur BI-nya, Pak. Ya, jadi di sini kita jelasin kalau definisi bank sentral di sini kedudukan bank sentral itu sebagai lembaga negara yang independen dan mempunyai otonomi penuh dalam mengembangkan semua tugas yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nomor 23 dan nomor 6. Yang lalu diubah jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6. Gitu, terus kedudukan Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan undang-undang. Ya, definisinya saya ambil dari web BI-nya langsung. Terus untuk fungsi bank sentral, ya di sini ngejelasin kalau bank sentral ini bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pembayaran dan pengaturan lembaga dan pengawasan lembaga keuangan. Ini ngutip juga dari buku yang dibikin sama Gubernur BI. Terus tujuan bank sentral ini juga tujuan tunggal bank sendiri ini juga ngambil dari web BI. Nah, kalau ini saya salah nih, Pak. Ini harusnya saya taruh di bab 3 karena dia Bank Indonesia, merujuk pada Bank Indonesianya langsung khusus. Jadi nanti mau saya pindahin juga. Terus selanjutnya tugas dan tata kelola. Tugas utama bank sentral ini ngambil juga di buku bikinan Gubernur BI-nya. Gitu. Terus untuk bab 3-nya saya baru sampai sejarah Bank Indonesia. Ini belum dirapihin juga, Pak. Sudah, Pak. Maaf, Pak, masih di-mute. Bab 3 belum? Bab 3 lagi saya selesaikan, Pak. Udah. Berikutnya siapa? Kamu stop ya? Pak, mau nanya dulu. Ya, apa tuh? Ini kan saya loncat-loncat ngerjainnya, sempat ngerjain ke bab 4 juga. Nah, saya kan ditugasin di keuangan manajemen Bab 4 tu kamu lihat contoh laporan magang mahasiswa saya. yang mana, Pak? Ya, banyak tu laporan magang mahasiswa saya banyak tu. Yang magang bank umum, Bank Indonesia, dia contohnya situ ya. Ya, saya mau nanya tentang formatnya, Pak. Karena yang ada di dia buku contoh itu. magang, Jadi bab 4 tu menceritakan apa kamu kerjakan, jangan pakai tabel-tabel gini, tabel ini lampiran ni. oh iya, Pak. Kau boleh contohnya ya. Ya udah, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini contoh laporan magang terakhir yang tahun 2022 ya. Baik, Pak. Ya. Sama laporan magang bank umum, dia contoh situ ya. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, berikut siapa lagi? Saya dulu, Pak. Siapa? Si Daniel. Silakan Ya, Daniel. di sini share screen ya, Pak. Daniel siapa yang ngomong nih? Siapa yang ngomong Daniel siapa nih? Daniela, Pak. Siapa? Daniela, Pak. Daniela. Di sini share screen ya, Pak. Kamu senyum dong, senyum. Senyum. Ya, pasti, Pak. Dah. Aduh. Jangan mahal senyumnya ya, nanti pahala senyum. Ya. Ya, Pak. Nah, jelaskan. Bab saat ini halaman persetujuan belum ada. Ini, Pak, untuk pembimbing lapangan saya itu, dia pengennya untuk laporannya udah selesai semua, baru halaman persetujuannya itu ditandatanganin. Jadi, Iyalah, Maya. ya, betul seperti itu. Ini
kata pengantar, terus ke bawah, bentar Pak, daftar isi, bab 1, pendahuluan. Ini yang dikuningin masih saya mau ubah ya Pak. Kamu jelaskanlah, kok kamu jelaskanlah, Ya Pak, nih bab 1, sebentar. Untuk latar belakangnya saya ngambil intinya itu dari pasar tenaga kerja ini Pak, yang sekarang di era sekarang ini makin kompetitif karena Sumber dari mana tuh? Sumber dari mana? Sumbernya dapat di mana tuh? saya ngutip dari Google Pak, saya ambil tentang apa namanya, persaingan tenaga kerja di era sekarang. Kutipannya mana kutipannya? Sebentar nih, saya kasih WP dulu. Kutipannya mana? Yang bab Nih, 1 tadi itu. saya Oh. lihat di Google kan. Nah, saya cuma baca-baca doang Pak, ini pakai kata-kata saya sendiri. Walaupun kata sini tak dikutip, Mbak. Misal kamu baca punya Pak. saya. Pak, saya baca Ya. jurnal Bapak, tapi saya kalimat sendiri. Berarti punya saya dong, Mbak. Walaupun kalimat sendiri kan. Gimana sih? Ya, oke Pak. Ya, Ya. silakan jelaskan kutip tuh. Kutipan itu ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, ngerti? Ya. Kutipan langsung itu kamu salin habis kalimatnya. Kutipan tidak langsung kamu baca, terus kamu sebutkan sendiri kalimat sendiri. Ya, itu tidak kutip tuh, ngerti? Ya Pak. Kamu dengar ngomong saya nih, ngomong tentang apa buku. Terus maksudnya buku itu kamu jasa lagi temanmu. Kau dapat di mana tuh? Saya sendiri setelah mendengar Pak Sparta. Itu salah kamu itu. Ya, bukan kamu sendiri Pak. itu. Kau dia dapat di buku itu. Ya. Lu tulis kutipannya. Yang lain juga tadi itu sih itu kutipannya siapa itu. Nanti dibilang plagiat itu. Ya. Ya Pak. Itu yang plagiat seperti itu. Plagiat itu walaupun kalimat sama, tapi isi kan sama. Terus dikutip tuh kalau itu plagiat ya. Nah, apalagi itu? Ya Lini Pak. kedua, lini kedua. Terus paragraf kedua saya ngambil dari tujuan apa Kamu namanya hijaukan kegiatan. apa tuh? Hijaukan apa maksudnya? Saya nanti mau diubah lagi yang dikutip itu. Kasih penjelasan lah. Ya Masa Pak. hijau aja? Kalau penjelasan apa-apa, kita lupa lagi itu. Saya catat kok Pak di notes HP saya. Jangan rapi di sini. Kamu ada views, ada review kan? Review Ya. ketik di sebelah kanan itu. Di range di sebelah kanan kutipannya gitu. Bisa nggak? Bukan Kalau gitu. review saya nggak ada Pak. Belum ada review. Bukan review. Oh. Gimana? Aduh, kamu udah masa kalah sama yang tua? Aduh, gimana sih? Terus Pak, nggak ada Mas. Aduh, nggak bisa kamu nih. Mana review itu? Review new Ya. comment. Klik kamu range dulu deh. Range dulu mana kamu di catatan itu. Di range dulu mana? Range-nya mana? Di range dulu, Di range. Di range man. Range tahu nggak? Range tuh di range tuh. Tuh range di kalimat itu di range yang kamu itu mana? Di range kan? Kalau kamu kutipan, Di mana Pak? kamu range tuh di range kalimat di pasar tenaga sampai manusia itu yang warna biru itu kamu range tuh. Itu range tuh klik new comment. New comment itu Oh, parah banget, nggak ngerti mana sih. ini. Ya. Ini kan Pak. Kamu ngerti nggak itu? Ya seperti itu. Bukan orang belum Ini siapa saya tahu kamu. ngerti. Ya itu tulisnya. Ya. Kok kayak mana sih? Ini saya ngerti nih mah. Kok saya nggak tahu kutipan dari mana? Kasih kutipan itu, kasih kutipannya gitu. Udah selesai itu. Hilang ya, hilang. Kok muncul lagi? Muncul mana? Muncul hilang. Kok hilang ya? Kok bisa hilang? Lanjut ya, Pak. Ini Pak ada Pak. Tuh. Mana? Itu. Udah.
Lanjut, ini kegiatan praktik kerja mahasiswa Indonesia Banking School. Ini saya ambil tujuannya apa, terus ini pakai kata-kata saya sendiri sih, Tujuan Pak. kan tujuan belum nih. Kok pakai tujuan? Tujuan aku belum. Ini latar belakang, Pak. Latar belakang pendahuluan, ya latar belakang, Pak. Kok ada tujuan? Mau ada tujuan kamu tulis ini? Bukan tujuan, Pak. Jadi kenapa latar belakang magang invitasi ini Nggak, kamu kan dilakukan? ngomong tadi kan tujuan. Kamu ngomong tujuan nggak tadi barusan? Oh iya, maksudnya, ya Pak, salah paham bentar, Pak. Iya, Bukan mau tujuan tujuan. berarti ya. Latar belakang kenapa magangnya dilakukan. Nih, saya tulis. Kamu nadamu jangan begitu deh. Saya ini on Kenapa, banget. Pak? Jangan nada gitu, kamu cemooh saya deh. Nadanya kamu cemooh deh. Oh, enggak, Pak. Kamu cemooh saya nadanya itu. Biasa-biasa nadanya. Iya, Pak. Kamu cemooh saya deh. Udah, Terus lanjut. terus. Biasa aja Ya, deh. ya, Pak. Terus tujuan praktik kerja invitasi saya kutip dari itu, apa namanya? Buku panduan magang. Ini kamu kutip, kamu pernah magang kutip deh ya. Ini tidak Ya. kutipan magang. Terus apa lagi itu? Terus tujuan untuk KPW BI DKI-nya saya ambil dari itu sih, Pak. Pas lagi sosialisasi itu, saya kan catat di HP, terus saya taruh di sini juga. Tujuan KPW itu maksudnya apa tuh? Tujuan KPW? Tujuan kenapa KPW BI DKI itu mengadakan magang. Oh, Itu perlu nggak, Pak? itu beda lagi. Itu kan bukan di sisi kamu tuh. Di sisi dia. Iya. Sisi dia ngapain dicatat? Berarti nggak usah, Pak. Bisa aja. Beda lah. Tujuan kamu beda tuh. Bisa contoh ini. Tujuan saya magang sama tujuan kamu magang beda. Saya kan pemberi tempat magang. Kamu kan orang yang magang. Beda tujuannya dong. Bentar, Pak. Beda tujuannya kan? Ya, Tujuan pemilik hotel sama tujuan yang konsumen beda nggak? Beda tujuan. beda, Pak. Yang pakai merah kuning aja kok merah sakit banget mata sih. Bentar, Pak. Yang merah itu. Kuning lah, kuning yang merah itu ah. Yang Tulisannya kuning nggak usah kelihatan. dipakai, Pak. Tulisannya kelihatan tuh. Kau pakai catatan tadi aja, dihapus itu. Mana susah banget. Review tadi itu, review. Kayak tadi itu. Ini catatan, dihapus. Kayak tadi itu. Nah. Dihapus. Nah. Terus sistematika. Lanjut ke bab 2. Untuk landasan teori saya juga ambil dari web. Dari Mau web kutipan webnya BI. mana? Kutipan web mana? Ada kutipan web nggak? Ngutip ada nggak? Misalnya linia pertama itu kamu ngutip di mana? Isinya apa? Yang pertama isinya apa? Itu linia pertama tentang apa itu? Jelasin. Tentang ini, Pak, Bank Sentral. Ya apa isinya Pak? Saya jelaskan lah tentang apa. Ya, Bank Sentral merupakan sebuah lembaga atau instansi bersifat independen yang mempunyai tanggung jawab pada kebijakan moneter dan memelihara tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Kutipannya mana? Kutipan yang Pak, linia pertama itu kutipan mana? Kutipan linia pertama di mana kamu dapat? Pak, saya sebenarnya kalau misalkan nih, Pak, kan saya dapat dari 2 web gitu. Jadi saya campur-campur gitu, Pak, kata-katanya. Itu gimana, Pak? Kamu pernah baca jurnal nggak? Pernah sih, Pak. Dalam kurung bisa Badu itu 2020 dan Joni 2030. Itu 2 orang kamu dapat. Ya gitu. Ngerti? Oh, Gitu. Kamu semester berapa sih? Semester 3 ya? semester mau 6, Pak. Metode belum dapat, metode belum dapat belum ya? Metode Belum, baru semester ini. Oh iya ya. Jadi gitu caranya ya. Ya, Pak, ntar saya tandain dulu. Kutipannya tuh kutip itu. Kalau nanda itu gini Mbak, saya ajarin cara menanda itu. Kamu range kalimat kamu kasih kutipan jangan judulnya itu. Kau judulnya gimana? Kamu range yang mana kamu kutip tuh? Kutipan kamu di range semua itu. Tapi penjelasan.
tuliskan kutipannya. Itu caranya. Tuliskan kutipannya. Ini tadi itu kamu hapus lagi, tadi hapus lagi. Udah. Udah, Pak. Udah saya hapus. Yang Apa pertama lagi tadi. itu? Lini kedua sih, Pak. Lini kedua. Terus Bank Sentral berusaha untuk menjaga nilai inflasi serendah mungkin atau pada tingkat yang optimal dan stabil bagi perekonomian dengan mengatur peredaran uang di masyarakat serta keseimbangan uang dan barang. Bank Sentral adalah satu-satunya bank yang dapat mencetak uang dan mengedarkan uang. Selain itu, Bank Sentral adalah bank yang menyimpan simpanan dari bank umum dan menggunakannya untuk pembayaran antar bank. Terus lalu Bank Sentral mempunyai tanggung jawab utama yaitu pengendalian kebijakan moneter. Itu udah benar tuh. Kamu dapat di mana tuh? Kenapa, Pak? Dapat di mana tuh? Lini kedua itu dapat di mana kutipannya? Dari web juga sih, Pak. Alinea kedua, jangan dibentuk, jangan digoyang-goyang alinea kedua tadi itu. Ini Pak Bank Sentral ini. Jangan digoyang nih. Mana alinea kedua? Kalau ini satu kamu munculkan. Alinea keduanya mana? Itu. Ini kutipan di mana? Dari web juga, Pak. Tulis kamu range itu baru catatan. Tulis kutipannya gitu. Ya. Kutipannya. Kalau nggak jadi plagiat. Kamu tuh nggak plagiat itu apa tuh? Apa itu plagiat? Si Daniel? Plagiat itu nggak apa itu plagiat? Ngikutin secara nggak diubah-ubah gitu, Pak. Nggak ada terus mencantumkan misalkan kutipan tapi nggak ada yang tapi kitanya nggak nyantumin siapa yang siapa yang bikin artikelnya gitu. Jadi plagiat itu orang yang menyalin baik langsung tidak langsung ide tulisan dari seseorang tanpa memberitahu memberitahu sumbernya atau kutipannya. Itu plagiat. Plagiat adalah tindakan kriminal. Undang-undang plagiat itu dapat dituntut pidana. Ngerti? Ya, Pak. Tindakan kriminal dituntut pidana. Apabila ada sarjana bisa cabut sarjananya. Ngerti? Coba Ya, Pak. penjelasan saya itu ngeri nggak plagiat itu? Penjelasan ngeri nggak plagiat itu? Kenapa, Pak? Dari penjelasan saya itu gimana perasaanmu? Saya kasih penjelasan seperti plagiat itu seperti apa? Mungkin perasaanmu gimana? Saya kasih penjelasan Ya, plagiat itu takut apa? lah, Pak. Takut, Apa? Pak. Takut, Pak. Takut. Mau nggak dikatakan plagiator kamu? Enggak, Pak. Kalau takut apa tindakanmu? Kenapa, Pak? Kamu takut tuh tindakanmu apa? Itu supaya jangan takut. Dicantumin, Pak, itu kutipannya. Cantum Maksudnya, besok ya. Cantum besok yang lain juga Pak. sama tuh. Yang lain juga sama cantumin ya. Cantumin, yang lain juga cantumin tuh. Yang lain juga ikuti ya, yang lain ya. Terus apa lagi? Selanjutnya ini pengertian Bank Indonesia. Kan tadi Bank Sentral. Ini ambil dari web BI juga. Tulis di range kutipannya mana gitu ya. Di range juga, di range. Kutipannya mana gitu ya. Jadi penjelasan kutipannya mana gitu. Betul tanya. Terus isi Bank Indonesia dari web BI juga. Tulis tuh kutipan mana gitu. Begitu tanda tanya gitu. Kutipannya mana gitu ya. Itu dong, biar tahu. Kutipannya mana gitu ya. Dia tanya. Tanya 2, 3. Udah. Terus visi Bank Indonesia sama misi Bank Indonesia berarti nggak perlu kan, Pak? Karena apa perlu, Pak? Karena kan dia udah dari sananya ini jadi nggak diubah-ubah sama sekali. Apa gimana, Pak? Ya yang perlu itu kutipannya. Oh, ya udah. Kutipannya. Kutip aja. Iya Oke. saja. Kita kutipannya mana gitu. Terus Ambil nilai di mana tuh? strategis. Iya. Begitu. Nilai strategis Bank Indonesia Kutipan ambil juga dari tuh. web Kutipan juga. Kutipan juga. Ya. Ini untuk apa sih strategis itu apa sih? Jadi nilai strategisnya itu kayak
Jadi itu yang penting, yang penting itu kamu ngerjain apa sekarang coba. Di teori itu kamu lagi waktu bikin teori itu kamu ngerjain apa? Kamu ngerjain A. Teori itu A itu ada nggak? Misal kamu Pak saya ngerjain ini Pak, ini contohnya bikin transfer dana. Kamu di landasan teorimu bikin transfer dana ada apa transfer apa dana itu bagaimana caranya itu kutipannya itu di landasan teorinya. Teori terkait dengan apa kamu kerjakan. Kalau kamu mengerjakan itu ngapain dikutip? Hmm, Kalau kamu tempat di Bank Indonesia boleh cukup Bank Indonesia satu linear cukup lah Bank Indonesia itu apa udah ya. Kamu kan nggak magang untuk membahas visi misi kan? berarti nggak usah, Pak. Nggak usah dicantumin. Dengar dulu kamu jangan tanya saya terserah kamu. Kamu ngerti nggak maksud saya itu? Iya, saya ngerti. Ngerti terserah kamu mana ikuti mana enggak ya. Ngerti Oh, nggak? jadi terserah saya. Terserah kamu tuh yang penting teori itu sesuai yang kamu kerjakan ngerti? Oh, oke, oke. Kalau kamu kerja di Bank Indonesia, kutip Bank Indonesia itu apa? Tapi jangan panjang-panjang, singkat aja. Itu kamu ngerjain apa? Kamu ngerjain apa? Contoh, kamu ngerjain apa sekarang? Di BI itu ngerjain apa? Saya Nah, dari itu. unit kehumasan, Pak. Enggak, saya nggak nanya unit yang kamu kerjakan apa. Saya ditanya dijawab gimana apa sih? Saya nggak nanya tempat, kamu ngerjakan apa? Kok unit kehumasan? Kamu ngerjakan Oh, apa? saya megang sosial medianya BI, Pak. Ya kamu kerjakan apa? Bukan megang, kamu kerjakan apa? Banyak, Pak, kalau minggu sebenarnya beda-beda juga kalau minggu Yang pertama. banyak itu kamu kelompokkan lah. Kan kelompok pekerjaan itu misalnya ada, ini pekerja banyak Pak, tapi bisa sekelompokkan 4 atau 3 kelompok pekerjaan. Itu ngerti? Coba kamu kelompokkan apa aja kelompok kerja apa misalnya contoh menganalisis transaksi apa. Kemudian kedua mereview artikel. Itu kan satu jadi pekerjaan. Itu mereview ketentuan. Itu jadi pekerjaan. Pak, besar banyak Pak review artikel ada 100. 100 itu jenis apa? Kamu mereview artikel. Pak saya baca peraturan banyak banget peraturan saya baca apa banyak banget. Berarti bekerja banyak. Ya kamu dikelompokkan apa? Kamu mereview ketentuan. Itu artinya. Ngerti nggak? Ya, Pak. Pekerjaan kamu apa? Mereview ketentuan, Pak. Apa ada kamu suka ketentuan apa yang kamu kerjakan itu? Ya. Contoh kamu mereview ketentuan. Ketentuan itu apa kamu review? So, undang perbankan. Bisa di satu itu perbankan Indonesia itu membuat undang-undang atau peraturan ketentuan daerah jenis daerahnya seperti jenis-jenis tentunya apa? Ada SCD, ada SCBI, ada itu macam. Apa itu SCBI? Apa itu jelaskan di situ. Karena kamu mereview SCBI-nya, mereview ketentuannya, mereview peraturan, kamu jelaskan jenis peraturan di Bank Indonesia itu. Ngerti nggak? Ya, Pak. Kenapa kamu pakai teori di landasan teori ada jenis ketentuan? Karena saya mereview ketentuan Pak gitu. Kan jelas nah. Apalagi pekerjaanmu? Fotokopi. Kamu fotokopi aja kerja Pak. Banyak-banyak fotokopi. Landasan teorimu fotokopi. Tapi kan nggak mungkin fotokopi kerjaan. Ya. Coba apa aja pekerjaanmu? Apa jenis pekerjaan? Apa jenis pekerjaan di Bank Indonesia selama 2 minggu itu apa? Daniel. Sebenarnya saya nggak lebih banyak apa namanya, Pak, diminta untuk mengeluarkan ide, inovasi untuk unit kehumasan itu gimana ke depannya, terus sosial media disuruh nyari-nyari konten gitu-gitu, Pak. Berarti jadi pekerjaanmu meng-create konten gitu. Itu maksudnya konten di media sosial itu jadi pekerjaannya kan? Iya, Pak. Ngerti nggak? Dan story-nya apa? Kamu carilah konten kreator itu apa? Media sosial itu apa? Media sosial apa saja contohnya? Konten itu apa maksudnya? Apa aja jenis konten? Ya, medianya apa digunakan? Video, tulisan apa? Kalau tanya, kok ini teorimu? Kamu di Bank Sentral? Serius ini Pak. Itu UMAS itu apa? UMAS itu kok ketika itu di UMAS itu apa? Fungsinya apa UMAS itu? Fungsi UMAS apa? Konten kreator apa? Itu apa? Itu apa? Itu teorinya. Ngerti nggak? Ya, Pak. Apalagi jenis pekerjaannya? Apalagi jenis pekerjaannya? Itu sih, Pak, paling karena
unit kehumasan kan semuanya pada sibuk-sibuk, pada keluar. Jadi saya dikasih untuk megang sosial media sih Pak Ya sampai udah, selesai. kamu jelaskanlah sosial media, teori sosial media itu apa isinya, itu teori itu yang kamu kerjakan itu, kasih cari teorinya. Kan magang ini membandingkan antara kamu kerjakan dengan teori kan. Iya Pak. Nah, kalau teori nggak nyambung, gimana kamu analisis pekerjaanmu? Menyambung teori kamu buat sama yang kamu kerjakan. Kamu kerjakan konten kreator, konten medsos, tapi teori nggak ada medsos, teori medsos itu apa, fungsi humas itu apa, nggak ada kamu di teorinya. Lalu kamu analisis gimana gitu ya? Ngerti nggak? Iya Pak. Apalagi jenis pekerjaan lain, apalagi itu? Pertama, meng-create konten. Apalagi itu? Apa jenis pekerjaannya? Terus di minggu pertama saya diminta buat itu sih Pak, apa Saya namanya? nggak menanya pekerjaan minggu pertama, jenis pekerjaan kamu aja. Kan Iya jenis itu pekerjaan, sampai kan jenis pekerjaan itu kamu bisa kerja hari kedua, ketiga. Saya nggak nanya itu. Misalnya jenis pekerjaan A, apa jenis pekerjaan itu saya kerjain di minggu pertama, kedua, ketiga. Saya tanya ke jenis pekerjaan. Apa jenis pekerjaanmu? Ya, yang kamu jelaskan di bab 4 itu jenis pekerjaan sama isinya apa? Di bab 4 itu sih ya. Kamu pertama bab 4 itu menjelaskan tempatmu bekerja, magang itu di mana, apa kumasan. Siapa aja kumasan itu, dengan siapa kau berhubungan, siapa pengelapangannya. Kemudian kau tuliskan jenis pekerjaan apa di bagian itu. Selama 2 minggu itu berapa jenis pekerjaan, tulis jenis pekerjaan. Maksudnya jenis pekerjaan itu kamu jelaskan teknis prosedur pekerjaanmu, mulai input, output, apa saja. Itu contoh laporan kamu bikin, dokumen yang kamu gunakan dilampirkan di situ. Foto-fotonya, videonya, foto-foto ya, foto-foto. Itu bab 4 itu. Ngerti nggak? ya ngerti Pak. Nah, kamu lihat di laporan magang mahasiswa saya yang saya bimbing tahun lalu. Ya. Saya udah lihat sih Pak. Nah, Nah, waktu saya lihat punya ada anak bimbingan Bapak juga, nah, saya nangkepnya itu di landasan teori itu tuh generalnya Bank Indonesia. Terus tadi kan saya juga di bawah ngejelasin setelah nilai strategis itu, saya ngejelasin kebijakan moneter, terus sistem pembayaran sama yang terakhir tuh stabilitas sistem keuangan. Jadi itu maksud Bapak tuh, jadi saya ngejelasinnya yang saya kerjain aja, jadi nggak usah ngejelasin general Bank Indonesia gitu Pak. kan Bank Indonesia kayak umum, kamu jelaskan yang umum, tapi jangan terlalu panjang-panjang. Kan penting. Oh, Kamu kerja di Bank Indonesia, jelaskan Bank Indonesia wajar. Jadi jangan panjang-panjang. Kamu nggak kerja bagian moneter, kamu kerja moneter, nggak usah lah. Saya singkat aja. oke Pak. Nah, itu. Jadi kalau mahasiswa saya ada nggak bikin kayak gitu, misalnya, berarti dia nggak salah nangkap. Saya tahu nggak, kalau saya bimbing mahasiswa itu, kalau saya kasih tahu A, nggak dikerjain, saya biarkan aja, Mbak. Misalnya kamu seperti ini ya, seperti itu, itu kerjanya saya biarin aja. Jadi gitu jadinya. Saya selalu ngomong gini mahasiswa, tapi ada yang ngerjain, ada yang enggak, saya biarin aja. Kenapa bagi saya kewajibannya menyampaikan, kamu nggak kerjakan nggak apa-apa sih. Nggak ada untung juga buat saya. Jadi kamu lihat contohnya, waduh, kok sesuai kata Bapak ini, kok beda. Berarti mahasiswanya yang bandel tuh. Ngerti? Terus saya juga lihat di apa namanya contoh punya anak bimbingan Bapak. Kenapa saya juga nggak tahu kan tadi awalnya yang kutipan itu karena di punya dia juga nggak ada kutipannya sama Iya, sekali Pak. iya, karena dia suruh ngutip, dia ngutip juga, saya biarin aja. Mau kutip ya, ya Pak, enggak dikutipnya. Mau gue pikirin dalam hati saya. Kalau saya bimbing skripsi, bimbing apa, kalau udah kasih ke mahasiswa bikin itu nggak dibikin, saya biarin aja Mbak. Itu karakter saya. Saya malas kalau nyinyir itu malas ya, nggak ada guna buat saya itu. Saya biarin aja. Kalau sudah ngomong, kalau suruh koreksi 2 kali, saya suruh koreksi, kalau koreksi saya biarin aja. Oke Pak. Saya seperti itu. Jadi kalau lihat contoh salah itu berarti anak bandel itu kunci. Ya, saya selalu ngomong itu. Kutipan jangan lupa ya. Ya Pak, nggak kerja, jawab usahakan harus benar ya. Nggak dibenerin, disebirin aja. Ya. Oke Pak. Nah itu, jadi sistematika, saya ketat sistematika. Pak 4, saya suruh ini. Tapi ada juga bandel tuh. Matematika mungkin kemampuan sebegini, sebirin aja. Sama saya mengajari manusia. Saya suruh kamu nanti cepat larinya ya. Terus saya lihat kok nggak cepat larinya. Besok nggak cepat lari. Kenapa? Pak kaki pincang. Saya biarin aja. Berarti kaki pincang.
Ngapain suruh cepat lari? Ngerti? Ngerti, Pak. Filosofi seperti itu. Saya suruh dia nggak merubah ini, merubah, berarti otaknya nggak sampai ke situ. IQ-nya nggak sampai segitu, saya biarkan aja. Ngerti? Coba terus kamu Pak. perbaiki ya, ini bagus nih, harus gini-gini. Ya Pak, terus 2 kali nggak perbaiki, nggak perbaiki. Ya Pak, berarti perselisihan apa? Ini dia tangkapnya lemah, IQ-nya rata-rata, ada saya biarkan aja. Ngerti? Tapi ada Ngerti, IQ-nya tinggi, saya suruh bikin, kamu rubah ya, ini jadi dirubah lebih malah lebih bagus. Oh, bagus, oh, saya angkat tangan ya. Jadi jangan heran kamu masuk Indonesia itu ada yang bagus dan enggak. Yang enggak itu bukan berarti saya kasih tahu, dia kasih tahu, tapi nggak bisa. Saya maklum, berarti dia ada tangkapnya lemah, berarti juga IQ-nya lemah ya. Saya bilang aja, berarti dia lulus ya, selesai ya. Itu. Skripsi juga sama Mbak, skripsi sama. Saya beri skripsi misal, Pak di dulu nggak ada seperti itu Pak. Ya berarti dia nggak lakukan apa saya suruh, berarti otaknya lemah, dia tangkap lemah. Saya bilang aja, berarti dia lulus kan. Karena mahasiswa itu ada A, B, C, D, Mbak. Kamu mau mata kuliah saya mata kuliah intermediate. Lulus juga. Pak, salah lulus. Ya kan salah dapat C, dapat B. Ada yang dapat A, kenapa? Ya sangkat nilainya. Ngerti? Bukan berarti dia pintar ya. Kan sangkat nilainya. Jadi menilai itu hanya pintar aja. Jadi jangan dikira dia pintar, belum tentu dia pintar. Ya. Karena saya kasih angkat nilainya. Udah dapat C, dapat C itu mungkin E nilainya, mungkin E nilainya. Saya angkat nilainya. Ya. Jadi yang benar itu kalau saya suruh rubah A, kamu rubah A plus itu bagus ya. Saya rubah B, kamu rubah plus. Tapi suruh rubah A, kamu rubah A kecil negatif, Pak. Saya biarin aja. Ya. Karena seorang guru itu harus melihat kemampuan dari muridnya, ngerti Mbak Lani? Yang lain juga dengar ya. Jadi seorang guru itu yang hari itu mengerti kualitas muridnya. Misal guru silat itu kamu tinju keras ya. 3 kali nggak keras juga, ternyata ada penyakit jantung apa? Berarti nggak bisa dong. Biarin aja, lulus juga. Soal penyakit jantung lulus karate, tapi nggak bisa bertanding kan? Dia selalu lulus saja. Nanti Pak itu situ tinjunya nggak kuat, kok lulus Pak? Ya karena ada penyakit jantung kan, jantung. Biarin aja nggak apa-apa. Gitu seorang guru. Nggak boleh guru itu misalnya dia nggak bisa ninju, saya nggak lulus. Nggak bisa, harus tahu kelemahan dia. Lulus juga. Jadi jangan kamu Pak situ nggak ninjunya nggak kuat, Bapak luluskan juga. Berarti kamu Bapak macam-macam menyuruh macam-macam. Terserah kamu deh. Kalau mau pintar, kerjakan saya suruh. Kalau nggak mau pintar, terserah. Itu udah nilai. Ya, Pak. Kamu ngerti nggak sama maksudnya? Ngerti nggak sama maksudnya? Ngerti, Pak. Ngerti. Ya itu. Jadi kamu jangan membalikkan siapa situ bukan gini bikinnya Pak. Ya berarti anaknya dia tangkapnya kurang itu aja. Ya kurang. Apalagi seorangnya pembosan Pak. Saya suruh A nggak dikerja, saya biarin aja. Saya suruh B nggak dikerja, saya biarin aja. Lulus juga ya. Jangan kamu waktu kuliah intermediate masa satu pun nggak lulus semua kan? Waktu kuliah intermediate masa ya, satu pun kelas nggak ada yang lulus. Tapi kan ada dapat A, dapat B, dapat C, malah nggak ada D, C minimal C pun jarang. Pintar ke kelas? Belum tentu pintar. Betul jawabnya? Belum tentu jawab, nggak betul jawabnya. Nah itu filosofi seorang guru. Saya kasih tahu saudara ini biar tahu ya, jangan balik-balikkan kalimat ke saya itu. Jadi seorang guru, apalagi saya puluhan tahun, saya tahun 1987 itu berapa tuh? 1987. Kamu lahir tahun berapa? 2000 mulai kuliah, Pak? Ya boleh kuliah tahun berapa kamu? Lahirmu tanggal lahir. 2002. Berapa? 2002. Berapa tahun sebelum kamu lahir? 1987 sampai 2002. Berapa tahun? 18. 87 sampai 2002. 1987. 1987 sampai 2002. Berapa itu? Kamu 2002 lahirnya? Iya. Saya 1987. Berapa tahun? 1987. Di 14 tahun ya? 15. 15 tahun sebelum kamu lahir, saya sudah jadi dosen.
dosen di negeri, PNS. Ya. Ini maksudnya kamu lahir loh. Ini kebayang oleh kamu. Dosen saya. Ini saya ngerti filosofi mahasiswa tahu tuh. Coba tanya di BES, ada dosen di BES yang sudah ngajar 1947, sudah ada nggak ngajar 1947? Coba tanya mesin dosen. Dosen di BES sudah ngajar 1987, ada nggak sudah ngajar? Satu pun nggak ada jawab, nggak ada. Mana ada? Tanya dosen di EBS. Bapak ngajar tuh kapan mulainya? Coba tanya deh. Satu pun nggak ada yang mulai ngajar 1987. Coba tanya, ada nggak? Ya, dosen tetap yang kamu temui ngajar kamu di kelas itu, paling dia bekerja dulu. Ya, saya bekerja sambil dosen. Ya, itu ya. Jadi hati-hatimu ya. Jadi yang sesungguhnya itu saya suruh mahasiswa semuanya saya suruh kutipan ya. Teori sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan ya. Tapi sesuai. Judul laporan magang sudah judulnya. Judul itu terkait dengan apa kamu kerjakan. Ya Pak. Tapi dibikin cuma itu laporan magang itu doang. Udah saya biarin aja. Judulnya laporan magang. Laporan magang itu bukan judul. Laporan magang itu jenis laporannya. Misalnya tentang skripsi judul mana ini Pak? Skripsi S1. Itu bukan judul skripsi. Namanya itu jenis laporan skripsi. Judul mana? Ya itu Pak, judulnya skripsi S1. Itu bukan judul namanya. Nah, saya suruh ngomong mahasiswa itu, kamu bikin judul ya. Udah judul Pak, laporan magang Bank Indonesia. Itu bukan judul. Itu jenis laporan. Apa itu? Jenis paper. Dalam bentuk laporan magang. Judulnya apa? Nah, saya tahu judul itu menggambarkan yang kamu kerjakan. Kamu mengerjakan konten. Jadi judul apa? Implementasi judulnya apa? Pembuatan konten media sosial di mana? Di Humas Bank Indonesia. Itu baru judul. Tapi laporan magang di Humas Indonesia itu bukan judul itu. Itu laporan sama skripsi, ya. Itu sering saya ngomong tuh, judul bikinnya. Tapi nggak ada yang bikin laporan magang, saya bikin aja. Ada bikin judul. Nah, itu benar deh. Ada judulnya, coba lihat deh. Biasa ada judul, ada enggak. Yang enggak itu ada tangkapnya kurang tuh, itu aja kuncinya. Bagi judul berarti tangkapnya kuat. Ya. Jadi kalau ada laporan magang sesuai yang saya ngomong ini, berarti ditangkap kuat itu aja. Wah ini bampaknya, ini sesuai dengan apa ngomongnya Pak, ini nggak sesuai. Gimana sih Pak, Bapak kemana? Ya nggak sesuai, berarti ditangkapnya kurang. Tuh. Yang sesuai itu ditangkapnya bagus, pasti pintar nanti. Bila Bapak itu sesuai dengan arahan saya, pasti anaknya pintar. Bapak itu nggak sesuai Pak, ya ditangkap kurang, biar aja nggak apa-apa, lulus juga ya. Itu. Bukan berarti Pak Bapak gimana sih? Yang si A kalau Bapak suruh seperti ini, yang si B enggak. Sama saya suruh, tapi udah tangkapnya lemah, gitu ya. Itu ya, yang lain juga ngerti ya, maksudnya ya. Ngerti itu maksudnya. Skripsi juga sama. Ujian juga nilai ujian juga sama, nilai ujian juga sama. Cara saya menilai seperti itu. Ya. Baik nggak nilai itu? Baik nggak nilai itu? Baik itu kurang ajar sama mahasiswa. Baik nggak itu kurang ajar? Coba jawab ya. Coba jawab si Daniel. Baik itu kurang ajar sama menilai mahasiswa itu. Baik itu atau enggak? Atau baik itu enggak? Baik sih, Pak. Nah, baiklah. Saya lupa juga nilai saya di Bapak teori akuntansi kemarin. Ya di akuntansi itu nilainya hancur semua itu. Kamu berapa dapatnya? Dapat B? Lupa, Pak. Enggak Sebentar, Pak. karuan jawabnya semuanya. Kalau saya listrik tuh kacau tuh. Karuan jawaban. Parang di akuntansi itu. Tapi dapat A, dapat B, dapat C kan. C nggak seberapa, B yang banyak. Ya. Tapi berapa orang sih nggak, cuma 2 oleh. Tapi gimana nilai mahasiswa terus saya? Nggak pernah ngasih maksimal mahasiswa. Dom mahasiswa saya mana pernah saya dapat ranking nilai mahasiswa, nggak pernah. Nilai sama mahasiswa biasa-biasa nilai mahasiswa. Berarti jadi belum kundang mahasiswa. Mahasiswa durhaka tuh, sebiarin aja. Tapi dosen yang ngajar biasa-biasa tinggi-tinggi mahasiswa. Coba dosen tadi itu yang juara 1 ngajar tuh Pak Bani itu. Juara 1 ngajar. Tadi kan diumumkan Pak Bani saat ngajar juara 1. Saya nggak pernah juara 1, nggak pernah juara 2, nggak pernah juara 3, nggak pernah.
Yang berarti yang dari siapa? Mahasiswa. Udah segitu baik, mahasiswa tetap aja. Ya, nanti ya, balasan ada di akhirat nanti. Di akhirat balasannya. Ya. Itu ya, Daniel ya. Itu ya. Ya, Pak. Ya, kamu lihat dirimu sendiri, kamu nilai saya seperti apa. Itu ya. Kita lanjutkan apalagi itu. Ya, jadi itu ya bab 2 itu ya. Nah, maka lapor bab 2 itu tadi Ya, yang Pak. dikerjakan ya udah. Apalagi itu bab 3 mana? Bab 3. Perbaiki lagi deh bab 3. Bab 3 apa? Tentang Bank Indonesia. Iya, Pak. Bab 3 tentang Bank Indonesia. Maka dari bab 3 tentang Bank Indonesia, kamu di teori jangan sebut Bank Indonesia lagi sebenarnya itu. Karena tentang Bank Indonesia di bab 3. Ya. Menjelaskan apa itu Bank Indonesia, apa cabangmu, organisasi seperti apa, tugas-tugas seperti apa. Itu bab 3 kan itu. Nah, kamu di bab 3 itu kamu jelaskan secara umum tempat kamu bekerja, KPW itu. KPW itu ada organisasi itu. Kamu jelaskan tempat kamu, bidang kamu tepati, kamu lebih dalam menjelaskan di situ. Misalnya humas itu apa aja fungsinya, apa itu. Siapa kepalanya, berapa orang karyawannya, pekerjaannya apa saja, jenis pekerjaan apa di situ. Apa jenis pekerjaan di humas itu kamu jelaskan di bab 3 itu. Bukan kamu kerjakan. Beda yang kamu kerjakan di bab 4. Di humas itu Ya. jenis pekerjaan di humas itu jenis pekerjaan ada 5. Kamu kerjaan cuma satu. Jadi bab 4. Jangan dipaksa 5. Ngerti nggak? Iya, Pak. Di humas itu fungsi ada 10. Kamu jangan jelaskan fungsi di bab 4. Ngapain kamu kan? Nggak semuanya kamu jalani. Ya. Ini humas itu di bab 3 ini saya sebentar. Ini sejarah KPW DKI, terus ya, apalagi itu? Suruh organisasi. produk-produk perusahaan. Nah, terus ada buku panduan, ada aja buku panduannya. Iya, Pak. Buku panduan aku baca per kalimat lebih ngerti itu. Baca per kalimat buku panduan. Terus saya bikin tuh, buku panduan saya bikin sendiri itu buku panduannya. Sejak tahun 2000. Terus habis produk-produk itu tugas dan fungsi dari setiap Ya, divisi, Pak. ke fungsi nanti ada fungsi di dalam kamu tempat kamu ke magang itu di mana? Itu di kalimat terakhir tuh. Kamu perdalam itu ya. Kamu fungsi di humas, di humas itu perdalam tuh. Kan tadi fungsi umum itu semua bagian ada di KPW itu. Nanti terakhir itu kamu mengerucut tuh, mengerucut fungsi tempat kamu tempatkan di humas saja jelasin ya. Nanti ya. Kan saya jelasin setiap divisi dulu, habis itu saya ngejelasin humas secara dalam. Iya, humas lebih dalam tuh. Lebih gak detail lah. Yang lain nggak usah detail. Nanti ya. Oke, Pak. Ya, itu bab 4 boleh kamu kerjakan. Bab 5 kesimpulan. Kesimpulan itu yang kamu kerjakan apa aja. Yang kamu panjang kesimpulan itu. Terus Sebentar. kalau di bab 4 itu kamu jelaskan pekerjaanmu, analisis pekerjaan, kamu bandingkan, kamu kerjakan dengan apa yang teori kamu baca. Terus ada nggak kendala? Ada nggak problem pekerjaanmu? Problemnya apa? Kendalanya mungkin kamu kerja mungkin waktu terus singkat. Udah terus overload, terus udah infrastruktur masih kurang. Kemudian temboknya banyak ngerti. Nanti pekerjaan banyak pekerjaan numpuk nggak dikerjakan. Nah, itu solusinya apa? Solusinya ya kalau bisa pekerjaan harus segera diselesaikan, dan kalau kurang orang ditambah gitu. Itu aja kan. Ya, kalau level mahasiswa kan memandang masalah pekerjaan itu nggak jangan berat-berat, yang ringan aja. Itu level mahasiswa baru semester 4 ya. Memandang pekerjaan itu levelnya level semester 4. Misal kamu memandang pekerjaan, Pak, ini pekerjaannya kendalanya apa? Apa kendalanya? Kendalanya ini, Pak, sering nggak ada alat tulis itu. Kamu nggak bawa tulis? Enggak, Pak. Titiknya juga nggak ada. Saya sudah sendiri titik isi terlambat. Kemudian menghitung kalkulator juga nggak disediakan. Saya jadi pakai sendiri kalkulatornya. Ini berat, Pak. Terus komputer saya ngadat, sering mati. Jarinya goyang-goyang. Ini menghambat pekerjaan saya, Pak. Terus apa lagi? Ya orang banyak ada tempat. Saya sendiri aja di ruang itu. Orang ada tempat, bertanya nggak ada. Kita tahu aja. Saranmu apa? Sarannya yang keterbatasan tuh. Kendala problem itu jadi saran, sumber saran. Sarannya apa?
Kalau kendalanya orang ada tempat, salahnya supaya ada pejabat, ada karyawan yang tetap stay di ruangan, itu contohnya. Kan nyambung kan itu. Nggak usah berat-berat dah. Nggak usah, wah Pak ini strategi, suruh bahas strategi, harus strategi ini gini. Enggak usah. Strategi itu mah kerja orang dewasa ya. Tapi kalau bisa, jelaskan apa-apa juga. Jelaskan, tapi betul real pemikiran kamu, jangan nyontek di buku manual. Guru jangan contek deh, pikiran kamu aja. Yang real kamu bikin tuh. Jadi kalau adik kelas membaca laporan kamu, dia terbayang apa kamu kerjakan di cabang itu. Kan kalau laporan mau suruh baca mahasiswa itu dia ngantuk, berarti nggak bagus laporan itu aja. Ngantuk dia baca. Kenapa ngantuk? Nggak ngerti saya, Kak. Nggak ngerti maksudnya apa, ini dikerjakan apa, nggak ngerti saya. Karena nggak detail ceritanya. Nggak jelas. Ya. Kalimatnya panjang, nggak jelas. Satu alinea 5 baris masih satu kalimat. Orang jadi batuk bacanya. Ya. Nggak ngerti. Tapi kalimat nggak usah panjang-panjang, tapi singkat. Tapi runtut. Panjang. Ya. Ini jadi nyambung. Nyambung. Yang panjang nggak nyambung, bingung orang. Panjang-panjang tapi nggak jelas, bingung orang. Ya. Itu bikin laporan. Laporan beda sama bikin paper. Bikin paper, bikin laporan beda. Laporan itu fakta yang apa yang kamu kerjakannya. Analisis yang kamu kerjakan dengan ketentuan, dengan peraturan di situ, dengan pedoman dibandingkan itu. Ya, ada keluhan, ada problem, ada masalah. Itu kamu sampaikan di laporan itu supaya ada solusi, supaya nggak terulang lagi ke depannya ke laporan itu. Ya, aja laporan kerja. Kalau kamu bekerja di praktek itu setiap hari bikin laporan. Ya, kamu disuruh pergi ke Surabaya dong, lihat pabrik kita gimana kondisinya. Pergi kamu situ. Kamu cerita banyak sama bosmu di Jakarta, panjang banget cerita. Laporan cuma 10 halaman, itu nggak apa kamu ceritakan nggak ada laporan itu, nggak nyambung. Pasti laporan kamu dilempar sama bosmu. Ini lapormu apa sih? Yang kamu sampaikan, lain kamu tulis, nggak nyambung, nggak ngerti saya. Kamu cerita panjang lebar tuh, sampai 1 jam kamu ngomong. Tapi laporan saya baca nggak nyambung, nggak sama kamu sampaikan tadi itu. Gimana sih? Lupa laporan nyontek di buku manual, nyontek di koran, nyontek di mana kalimat orang lain. Maka itu nggak nyambung. Ini maksud saya itu Pak, tapi maksudnya beda loh yang kamu tulis. Kan heboh tuh. Jadi apalagi kalau di laporanmu dari Surabaya itu rapat deh, sampaikan di rapat di laporanmu itu jelaskan laporannya. Oh dia panjang lebar, begitu dibaca, kok lapornya beda Mbak? Yang diceritakan sama itu kok beda? Udah habis kamu itu. Ya, besok kamu nggak disuruh lagi ke lapangan. Udah kamu di kantor jangan ke lapangan deh. Pusing saya baca, lain kamu cerita, lain lagi kamu laporkan. Ya, nanti bikin laporan tuh konsep seperti itu, laporan itu. Ya, namanya melaporkan sifatnya deskriptif. Ya, bukan normatif, deskriptif. Menjelaskan apa kamu kerjakan. Ya, tuh. Ya, ngerti ya? Itu semuanya ini, itu semuanya. Jadi itu saya mungkin menjelaskan umum aja, nanti yang sama aja mungkin yang lain perbaiki aja ya. Ya, coba kamu cari laporan magang mahasiswa yang sesuai dengan yang saya arahkan ini. Nah, pilih itu, jangan pilih yang laporan magang mahasiswa saya isinya nggak sesuai saya arahkan. Berarti dia tangkap lemah itu. Jangan baca ya, yang dibaca deh. Ya, jadi mirip saya itu, nah, kamu lihat tuh ya. Nanti kamu perbaiki ini kayaknya masih kurang nih bikin mbak ini walaupun soal pasparta masih kurang kamu tambahkan lah. Bab 4 nih masih kurang nih ya, kurang. Itu ya. Jadi ini bikin laporan magang melatih kamu dalam untuk modal bekerja nih. Ya, bekerja itu kamu banyak banget bikin laporan. Ya, nanti melatih bagaimana bikin laporan baik ya. Dari hasil praktek kamu itu bikin laporan baik. Jadi contoh begini, di pekerjaan kamu harus mampu mengelompokkan pekerjaan yang kamu lakukan itu. Pak, saya banyak pekerjaan saya Pak. Aduh, kadang ini, kadang itu. Kemampuan kamu adalah bagaimana mengelompokkan pekerjaan ini dalam bentuk judul yang simpel. Itu kemampuan, itu kepintaran.
Tengok nggak bisa berarti dia tangkap lemah gitu. Ya. Keunggulan kamu bekerja di situ, lihat bos kamu, lihat situ, waduh hebat ya. Dia bisa mengelompokkan pekerjaan bagus banget, sistematika. Itu bagus kamu. Ya. Selama ini nggak kepikiran kita, pekerjaan itu kelompoknya ini nggak kepikiran kita. Oke. Saya tanya tadi misalnya, pekerjaan apa? Banyak sekali pekerjaan saya Pak, macam-macam. Berarti lah kelompok kerjamu membuat konten di medsos itu aja judulnya. Ya. Macam-macam konten yang kamu bikin kan, tiap hari macam-macam. Tapi bukan macam-macam sih pekerjaannya. Saya jenis pekerjaan tapi kamu kerja banyak itu. Saya kerja apa? Saya membungkus koran. Oh, hari ini bungkus koran A, besok bungkus koran B, besok bungkus koran C. Besok melipat koran A. Tapi yang kunci kan membungkus koran, melipat, membungkus, menyimpan sama aja tuh. Ya. Itu kemampuan kamu di situ ya. Bisa mengelompokkan pekerjaan yang kamu lakukan. Yang kedua bisa menganalisis dengan baik, bisa mengajarkan dengan baik, bisa membandingkan pekerjaan kamu dengan temanmu, bisa membandingkan pekerjaan kamu dengan ketentuan yang berlaku, bisa melihat kualitas pekerjaannya. Itu bagus tuh ya. Bisa juga memprediksi apa terjadi ke depan dengan pekerjaan ini, apakah pekerjaan itu berubah dan sebagainya. Itu bagus tuh ya. Dengan kemampuan itu berarti bagus. Tapi kamu suruh bikin A, ya apa ada aja. Ya bikin aja. Kamu kerjanya apa tuh? Nggak tahu apa. Kamu apa jenis pekerjaan? Nggak tahu Pak. Saya ngerjain ini. Nggak tahu jenisnya. Enggak. So kalau jelaskan jenis pekerjaan. Kamu kirim sendiri jenis pekerjaan. Kamu ciptakan sendiri. Jadi sendiri jenis pekerjaan. Kalau nggak ada peraturan jenis pekerjaan, kamu bikin sendiri. Ya. Sendiri. Itu inisiatif di situ. Ya. Itu ya. Udah, itu semuanya ini, semuanya. Kamu sama aja itu. Ya. Jadi minggu depan itu udah mulai sampai bab 5 ya. Udah mulai rapi. Ya. Kamu kan nggak ada kerja, kamu ada kuliah. Kuliah minggu depan udah kuliah loh. Ya. Udah, Kamu Pak. mumpung kuliah pertama, perlu banyak tugas, kamu fokus ke laporan magang nih jam kuliah dulu. Kuliah itu kamu kan baru pengantar. Kan ringan-ringan tuh, pengantar. Ya. Jadi fokus dulu bikin laporan nih seminggu ini ya. Kalau selesai itu. Jadi kamu datang kampus baca kurang bagus tuh punya saya itu. Nah, itu kamu podomai bukan contek, podomani ya. Karena gaya bahasanya, karena menuturkan bagaimana dia bikin sistematis, pelajari itu ya. Itu ya. Bikin juga ya. Kalau saya mah apa kamu bikin, kalau udah selesai tahu nggak nyambung, saya sambungkan aja Mbak. Nyambungkan aja, udahlah ini udah sampai sini aja, nggak apa-apa. Ya. Kan nggak mungkin mahasiswa yang datang ke rumah, masa saya beban tugas berat, nggak mungkin lah. Ya. Nanti tinggal selesai deh. Ya, penting dia udah bisa ngerti apa dibikin ya. Terus omongan saya udah diikuti walaupun nggak sempurna tapi diikuti lah ya. Itu ya. Jadi itu ya bikin minggu depan udah selesai semua lah. Jadi minggu depan tuh sudah bisa dengan cepat menjelaskan, nggak tersendat ya. Jadi satu orang itu menjelaskan 1 sampai 5 itu hanya 15 menit ya. 15 menit aja, jangan lama-lama. Jadi kalau aku buka laporannya, jadi Pak ini maksud ini juga ini ya 15 menit lah. Ya. Yang lama 20 menit, tapi kalau bisa 15 menit lah. Karena kalau ini ada 5, berapa orang? Magang ada berapa nih? 5 atau 6? 6. Berapa orang nih yang bimbing sama saya? 6 atau 5? Siapa yang jawab? Berapa orang nih? Ya. 6. 7, Pak. Satu lagi Siska izin, Pak. Ini ada berapa orang semua? Ada berapa orang semua? Ada berapa orang semua? Gak ada jawab sih, aduh ini parah banget nih. Gak ada jawab. 7 orang, Pak. Berapa orang semua? 7 orang, Pak. 7, 7 itu kalau waktu 2 jam ya. 2 jam itu kan 120 menit tuh. Bagi 7 berapa itu? 15 menit lah. 15 menit ya. 15 menit ya. 15 menit lah. Satu orang 15 menit ya. Menyampaikan. Ya 2 jam selesai. 7 orang itu 2 jam selesai ya.
7 kali 25, 7 kali 15 menit berapa? 70 tambah setengah 35, iyalah. Ya. 105 menit nanti pengantar saya pas tu. 15 menit besok minggu depan Nah, minggu depan satu lagi kamu udah bikin PowerPoint tuh, presentasi. Nanti enggak? Minggu depan tuh kamu udah selesai laporannya, jelaskan laporannya 15 menit. Nanti minggu depan lagi kamu udah bikin PowerPoint presentasi Mas. Ya. Ngerti ya? Enggak merespon, jangan dibuka dong puisi dulu. Enggak ada merespon, bingung saya. Iya, Pak. Jawablah, jangan didiamin itu. Coba kalau ngomong saya diamnya gimana? Kalau kamu dosen seperti saya ini, terus kamu ditanya diam aja, gimana perasaanmu ya? Jawab dong ya. Jawablah ya. Ngerti nggak saya ngomong itu? Minggu depan apa? Ngerti, Pak. Minggu depan apa? Udah nyiapin PPT-nya, Pak. Belum, kan nggak nyambung kamu. Minggu depan tuh kamu presentasi laporan 135. presentasi. Minggu depan Iya. satu lagi baru PPT-nya gimana sih? Iya, Pak, yang 17 menit. Oh, 15 menit, 15 menit. 15. Nggak 17, 15 menit. Ya. Iya. Jadi minggu depan itu kamu laporanmu udah selesai. Bukan PPT, bukan PT ya. Gimana nih? Laporanmu udah selesai, laporannya bukan PPT-nya. Lengkap ya. Kamu jelaskan semua saya itu. Ya. Nanti ada yang kurang zakat tuh ya. Saya suruh ubah. Itu ya. Jadi kalau semuanya rubah-rubah minor aja, berarti minggu depan bisa PT. Tapi kalau salahnya mayor, mungkin minggu depan bukan PT. Perbaikan tuh ya. Itu ya. Nanti ya. Iya, Pak. Udah. Apalagi ada mau tanyakan nggak? Mau tanyakan nggak? Ini nanti apa zoomnya mungkin saya pisah tuh, zoomnya saya pisah, nggak saya satukan dengan bimbing skripsi ya, bisa aja. Ini ada 5, ini 7 berarti 2 orang nggak masuk ya, 2 orang nggak masuk ya. Udah itu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu boleh live, nanti saya mau bimbing skripsi nih, ya, bimbing tesis. Udah ya, Terima kasih, Pak. ya sama. Assalamualaikum Pak Sparta. Ya, tunggu dulu, ini mau keluar Mas. Oh ya, siap Pak. Floris mana nih? Floris, Nabila. Silakan live out ya, Floris. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Kok kamu langsung buka nih apa nih? Ya Kalau Pak. mau ada kata pengantar langsung buka. Oh ya. Assalamualaikum Oi. Pak Sparta. Selamat malam Pak. Tutup. Oh ya, siap Pak. Ya. Nah, kamu jangan main to the point, ada anu lah. Ya, Kamu maaf Pak. gimana nih? Kamu udah sampai di mana? Saya malam ini mau Sempro kemarin gimana? Udah perbaiki? jadi kemarin saya kan cukup kesulitan tuh Pak untuk saya mau revisi catatan waktu Sempro kemarin. Jadi saya fokus untuk 3 minggu kemarin untuk rekap data penelitian dulu sih Pak. Nah, tadi saya mau share ke Bapak untuk data yang sudah saya himpun. Gini. Gimana Pak? Merekap simultan dengan memperbaiki. Iya, betul Pak. Memperbaiki apa? Apa memperbaiki? Kemarin saya masih belum sempat perbaikin sih Pak. Jadi saya masih kejarin data penelitian dulu Pak. Iya, berarti ya juga. Enggak, ya perbaiki apa? Ada merubah variabel enggak? Oh enggak, variabel enggak ada sih Pak. Lebih ke kemarin tuh concern Pak Batara lebih ke pendahuluan sih Pak, latar belakang. Oh, Itu terus lebih dikuatin untuk yang string apa ya tadi istilahnya Pak Batara ya. Jadi terus, lebih kamu fokus ada berita gitu, Pak. acara nggak? Catatan ada nggak? Berita Ada acara Pak. itu? Ada catatannya Pak. Dari dapat siapa? Dari siapa? Dari Pak Sparta kemarin Pak. Pak Sparta Saya juga juga kasih kan. Iya, Pak Taufik juga kan. Iya, Pak Taufik juga ada. Saya juga chat Saya sendiri kirim sih ke Pak. Saya kirim ke Pak Taufik juga tuh. Mhm. Nah, Iya, Pak. itu kamu pegang berita acara itu. Dari perbaikan itu ada nggak merubah pengukuran variabel, ada nggak? Enggak ada Pak. Kemarin udah oke semua Pak untuk variabel dan pengukurannya Pak. Nah, oke, kalau gitu kamu nanti hubungi masing-masing. Udah kamu hubungi Pak Batara, udah hubungi, udah konsultasi kamu Pak Batara. Perubahan. Belum sih Pak. Harus dong, harus. Sambil Mhm. kamu data, nggak bisa tuh, harus, nanti jangan ditunda tuh. Oh Kamu iya, oke Pak. hubungi Pak Batara, kamu bilang Pak, saya koreksi ini halaman sekian, koreksi tunjukin ke dia kan.
Udah oke, minta persetujuan dia itu. Oh, oke. Ada form berita acara persetujuan perbaikan dari pembimbing ada nggak di S2 itu? Coba tanya deh. Tanya Pak Taufik ya, Pak. Pak Taufik, ada nggak form yang berisikan persetujuan koreksi Sempro? Oke. Kalau dia bilang, wah terus saja, jangan, wah gimana Pak terus, kan bukti mana saya yang perbaiki? Ada form. Oke. Oh, saya ada form itu. Kalau bilang nggak ada, gimana sih Pak? Saya perbaiki, buktinya apa sih? Sudah Oke. setuju. Nah, itu yang kamu tanyakan sih. Habis itu kamu datang ke Babatara, konsultasi Oke, Pak. dia. Udah oke, minta tantangan dia tuh. Oke, Pak, Pak. tangan Pak udah setuju perbaikan saya. Dan Oke. kedua siapa, Pak Muklis ya? Itu siapa? Iya, Pak Muklis, Pak. Kalau kamu terima Pak Muklis, waktu dekat Mhm. jangan itu udah 3 minggu kamu harus temui dia tuh. Seminggu setelah ujian harus temui dia. Pak Muklis Oh, iya. tanya dia, Pak, ini perbaikan Sempro saya lakukan ini. Ini lama Mhm. sekian. Oke, saya setuju. Setuju, minta keseluruhan form itu, Pak. Ini tuh tantangan Pak, Bapak udah setuju. Oke. Nah itu jadi ada buktinya. Kalau Putri bilang, wah itu nggak ada Bu, kamu terus saja. Wah, mana tuh? Kamu dadul tuh ya, nggak boleh tuh. Oh iya, oke Pak Sparta. Nah, nanti baru sementara kamu langsung tetap simultan dengan kamu Pudata ya. Pudata juga, dosen bimbing juga sama ya. Oke, Dan kalau Pak. untuk bab 4 kamu nggak usah konsultasi sama penguji itu, nggak usah, sama saya aja. Iya, betul Pak. Berarti untuk Jadi yang ke kamu penguji konsultasi fokus dia ke aja 1, 2, 3 aja. yang proposal kemarin berarti ya, Pak? Oh ya, sampai kamu konsultasi dia dalam rangka perbaikan dia yang disuruh ke kamu itu aja. Oke. Jangan tertanya bab 4 udah bikin rekap data, jangan, biar aja urusan saya, tanggung jawab saya tuh. Iya, betul Pak. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ini ada juga mahasiswa sampai bab 4 konsultasi juga sama penguji. Nggak ada apa hubungannya. Iya, betul Pak. Ya, janganlah. Jadi kamu konsultasi cukup terkait dengan yang dia rubah aja. Di luar itu jangan kamu singgung-singgung tuh. Bisa diubah. Pak apalagi, jangan gitu ya. Oh, nama-nama cari penyakit kamu itu. Pak, Iya, ini Pak. udah serubah Paham, Pak, Pak. apalagi kira Pak. Jangan kata-kata jangan dihilangkan tuh. Iya, Yang Pak. disebut tuh. Pak lah, apalagi kira-kira Pak. Wah, cari bunuh diri kamu itu. Iya, makin banyak nanti ya, Pak. Iya, pokoknya kamu yang hubungi dia, tunjukkan sudah yang catatan berita acara Pak, saya merubah ini Pak, lakukan ini. Udah selesai, udah jangan cerita. Oke, Banyak Pak. cakap, banyak cerita merugikan kamu nanti. Wah iya, saya lupa itu. Harus kamu perbaiki juga ini dong. Saya lupa itu. Oh iya ya, ini waduh. Ulang lagi bikinnya bab 4 tuh, bab 2 itu ulang lagi. Jadi celaka kamu itu. Iya, berarti fokus sama yang pengen revisi waktu sempro aja, Pak. Maka perlu catatan itu, catatan. Kamu lihat ke dia, catatan berita acara itu, lihat ke dia itu. Ini Pak, saya catat pas sepatu catat nih. Berita acara ini. Udah suruh perubahan nih, halaman sekian nih Pak halamannya, rubah ini, tambahkan ini. Itu caranya konsultasi dia itu. Oke. Ya. Oke, Pak Sparta. Jangan Oke, Pak. didiamin ya. Iya, Pak. Yang diamin dong. Nanti dia lupa, kamu lupa. Itu contoh gini, kalau lama-lama tuh dia suruh perbaiki ada 3. Karena kamu udah lama dan dia juga ngingat, ditambahnya 4, mau nggak kamu itu? Iya, nggak mau, Pak. Maka jangan lama-lama. Iya, Pak. Itu dibikin lagi pertanyaan baru. Cilaka kamu itu. Iya, Pak. Itu sering terjadi itu. Lama-lama yang puji, udah ini aja berubah jadi yang ini. Bapak kan ini Pak. Mana ingat saya udah lama katanya. Kamu berubah ini aja deh. Iya, Pak. Penyakit kamu itu. Yang lama-lama. Iya, oke Pak. Jadi kamu kalau cepat tenang kamu ngerjain bab 4 itu. Ngerti nggak? Iya, Pak Sparta. Gua nggak tenang tuh. Was-was kamu ngerjain bab 4. Kenapa? Karena yang studi 3 belum kamu rubah. Oh iya Pak. Ya sama saya pikir sambil saya merevisi 3 bab awal itu saya paralel Pak untuk kerjaan data. Ya paralel boleh. Tapi pada data kamu mau data. Betul Pak. Sebenarnya tidak ada perubahan variabel. Sebenarnya tidak ada perubahan pengukuran. Iya baik Pak. Tidak ada perubahan definisi. Nggak apa-apa. Ya. Tapi sebatas collecting data aja. Tapi yang merubah yang disuruh itu tetap lakukan. Kau tenang kamu tuh, ya. Oke, Was-was terus tuh. Kamu berusaha kalau lama-lama nipu-nipu tuh. Wah, disuruh 4 kamu bilang 2 cuma. Ada dosen ingatannya kuat. Kurang ajar kamu, mana 2, 4 tersuruh. Kamu bikin-bikin cerita aja. Marah sama kamu. Hindari tuh. Penyebab kelas penguji sama diuji gitu. Itu bikin cerita aja. Sengaja tuh lama-lama. Banyak modus mahasiswa tuh sengaja lama-lama biar penguji lupa. Oke Pak.
Oh banyak tuh. Saya kan udah 1987 udah ngajar di dosen saya di UNAN. Tahun berapa, Pak? 87 berapa tahun tuh? 87 sekarang berapa tuh? 1987 saya ngajar. Tapi sekarang berapa tahun? 35 berapa tahun ya, Pak. Berapa? 36 tahun ya. Berapa tahun saya ngajar? 36 ya? Iya, 36. 36 tahun saya ngajar. 87 ya? 87 kan, Pak? Iya, 87. Iya, 36 tahun, Pak. 36 tahun saya ngajar. Udah tahu saya modus ini mahasiswa itu. Iya, Pak. Kalau modus sama saya tahu, saya sering ketangkap basah. Kamu sengaja lama-lama ya? Supaya saya ingat. Ingat, saya ada catatan kok. Langsung diam. Iya, Pak. Iya, kalau suruh ubah variabel nggak ubah variabel. Pengukuran suruh ubah nggak ubahnya. Iya. Saya ingat tuh ada catatan saya. Bicara. Karena saya suruh ubah 5 di berita acara bikin 3 aja. Lebih ngaco lagi tuh. Iya, Pak. Kurangnya mahasiswa, Mas. Saya lebih tahu tuh. Iya, siap Pak Sparta. Nggak Makasih, Pak. ngomong yang mahasiswa udah tahu masalah. Ngomong saya udah tahu saya. Iya, siap Pak Sparta. Kamu diam aja udah tahu saya. Ya. Itu ya, Iya, tolong ya. Iya, Nah, siap. kamu tadi coba data buka lagi, buka datanya. Itu baru buka Izin data, Mas. share screen ya, Pak. Nanti tiba aku buka data aja belum ngomong apa, buka data aja. Iya, maaf ya, Pak. Oh, kapan meritnya? Meritnya udah, Pak, di 2021. Oh ya udah Pak. ya. Oh ya Udah, udah. Pak. Mana ini? Kamu udah ngumpulin apa nih? Ini Data. kan data itu, Pak, untuk perkebunan, subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek, Pak. Saya dapat 10 emiten, Pak, sesuai dengan presentasi kemarin. Oh, itu kan, judul di atas, judul kolom mana? Judul kolom di atas mana? Judul kolom. ini, Pak. Total tiba. Kamu total tiba untuk menghitung apa itu? Total aktiva itu untuk menghitung, sebentar ya, Pak. Kamu variabelnya apa? Variabelnya apa? Variabelnya apa? Variabelnya apa? Ini, Pak, the DER, Hah? business risk, struktur aktiva, profitabilitas, sama ukuran perusahaan, Pak. Kurang perusahaan pakai loan di loan kan? Iya, di loan kan, Pak. Probabilitas loan juga. Profitabilitasnya, ROA. iya, Pak. Earn after tax dibagi total aktiva, Pak. ROA itu Mas, ROA. Iya, Pak. ROA, Pak. Jadi probabilitas dalam kurung ROA. Jadi ROA Oke, jangan Pak. probabilitas ROA dulu, jangan probabilitas ROA. ROA. Oke, Pak. Tuh. SA itu apa? Struktur aktiva, Pak. Apa? Struktur aktiva. Sudah tiba. Aktiva tetap dibagi total aktiva, Pak. Ya, pertumbuhan penjualan juga. Jadi variabelnya pertumbuhan penjualan. Variabel ininya ada ini, Pak. DER, business risk, struktur aktiva, ROA, sama ukuran perusahaan. Pertumbuhan penjualan itu apa itu? Pertumbuhan penjualan. Oh, enggak nih, saya mau lihat aja sih, Pak, datanya, Pak. Oh, pengen lihat aja. Oh, Iya, saya mau lihat buat saya aja, Pak. Iya. Udah komisi data berapa tahun sih? Itu 5 tahun, Pak, 2015 sampai dengan 2021, Berapa perusahaan? Pak. Berapa perusahaan? 10 emiten, Pak. 10 perusahaan, Berapa? Pak. 10. Apa? 10 cuman. Iya, Pak, 10. Cuma 10, Pak, karena kan sesuai dengan data yang kita pilih kan cuma perusahaan yang mengeluarkan data laporan keuangan dengan mata uang IDR, Pak. Nah, untuk di Bursa Efek, untuk perusahaan yang mengeluarkan mata uang IDR perkebunan cuma ada 10 emiten, Pak. Belum mata uang apa? ADR. Iya, mata uangnya Rupiah. IDR, Pak, dalam laporan keuangannya. Betul, Pak, rupiah. Rupiah masih sedikit sih, masih sedikit. Iya, dan lainnya ada beberapa juga yang data laporan keuangannya nggak lengkap sih, Pak. Kamu industri apa sih? Kamu industrinya apa? Industrinya. Perkebunan, Pak, sawit, Pak. Perkebunan berapa emiten? Total 26, Pak. Kamu dapat berapa? 10, Pak, yang sesuai dengan data yang saya 16 pilih, masa Pak. nggak ada? 16 kemana? Gimana, Pak? Sorry? Yang 16 lagi kenapa? Nggak dipakai. 16 lagi kan Nah, 26. itu ada yang 2018 data keuangannya nggak ada, Pak. Ada yang 2015-nya nggak ada. Jadi bolong-bolong sih, Pak, datanya, Pak. Nggak sesuai sama data yang kita pilih di awal. Terus? Kemudian juga mata uangnya ada yang US, Pak. Dan ada yang Itu sudah ada rupiah, di rupiah kan? Itu boleh, Pak, kita lakukan, Pak. Boleh laku rupiah aja, di rupiah kan ya boleh. Nggak masalah. Soalnya kan ada faktor kursnya kan, Pak. Itu kita faktor Kursnya kursnya kurs setengah, nggak ada masalah. Oke. Kurs setengah BI dikali dengan misalnya kurs setengah BI tanggal 31 Desember berapa kurs setengah BI kalinya itu dibagi lah. Oke, Pak. Dikali dengan itu. Nggak masalah. Minimal berapa emiten ya, Pak?
jangan pakai minima. Kamu kan perkebunan kok bisa semuanya gimana sih? Oh iya, oke Pak. Maaf Kamu Pak. neliti kok hitung sama kamu hitung banget sih. Enggak Pak. Itu Saya meneliti itu mau tahu standarnya Pak. nggak ada standar. Kalau standarnya sih kalau kamu ada variabel berapa? Variabel berapa? Variabel saya ada 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Kali 20 berapa? 100. Ada observasi berapa? Observasi ada berapa? Apanya Pak? Maaf Pak. Observasimu udah berapa? Ini Pak 70. Kurang tuh kan 30 lagi itu. Terus 100 nih. Oh, oke Pak. Gunanya minimal seperti itu jawabannya. Oke, berarti solusinya tambahin dengan perusahaan yang menggunakan mata uang US ya Pak, saya convert Iya, ke iya. IR ya Pak. Iya. Oke, Iya. oke Pak. Iya Pak, siap. Kalau 5 kali 20 satu variabel 20-an. Oke Pak. Ya. Dah, lagi. Sebentar ya Pak, catat Ya. dulu Pak. Itu yang saya pakai. Tapi itu kan masing-masing. Penting kalau kamu pintar, cari sumber referensi di internet. Jumlah sampel minimum penelitian. Ada rumus itu. Oke Pak. Rumusnya. Kalau 5 itu ya jawab antara 100, 120, 90 sampai 120. Tapi yang Oke, pasti ke 100 lebih baik ya. Oke Pak, berarti tambahin emitennya aja ya Pak. Ini minta aja. Oke. Dolar nggak apa-apa. Nanti kali kurs setengah BI ada, aku gampang cari kurs setengah BI, cari di situs BI. Oke. Kurs Oke setengah Pak. BI tahun 2018 ada kok datanya. Ya, berarti itu kita konvertnya pakai kurs tengah di setiap Kurs setengah periode kalau laporan ya Pak? laporan keuangan pakai kurs setengah BI, kurs setengah BI kalau laporan. Penjabaran Oke, laporan keuangan itu udah standar akuntansi itu Mas. Oke Pak. Di penjabaran laporan keuangan pakai kurs setengah BI. Oke Pak. Ya, itu udah ketentuan ya. Iya, posisi laporan keuangan di 31 Desember berarti ya Pak? Iya, Desember. Oke Pak. Bisa laporan keuangan 31 Desember 2008. Jadi kurs setengah BI itu 2008 dikalikan dengan mata uang asing itu. Oke. Misal contoh kurs setengah BI $15.000, $15.000 per dolar. Ada $100 kali 15.000 itulah dari rupiahnya. Oke Pak. Berarti ya? Ya ngerti Pak. Nah itu ya. Ya. Baik Kan Pak. tinggal dikali-kalikan aja. Data kamu kolek data dalam dolar, nanti ada pengali kursnya itu. Oke Pak. Nah, kamu kira rumusnya bisa kurs di mana kayak kurs tahun sekian, kurs setengah BI sekian. Nanti tinggal dikali situ rumusnya di situ. Ya. Oke Pak Sparta. Ada lagi mau tanya, ada lagi? Sama ini Pak, nanti kalau misalkan saya udah semua untuk rekap datanya, untuk analisa statistiknya pakai aplikasi eViews ya Pak? eViews ya, SPS juga boleh. eViews kamu kuasai aja. Oke Pak, saya download sih Pak eViews-nya Kamu Pak. kuasai eViews atau SPSS? eViews ya Pak, saya mungkin mau belajar eViews aja Pak. eViews kamu pakai buku Wing Winarno itu yang bahasa Indonesia. Winarno Pak. Wing Winarno. Oh ya, oke Pak. Winarno itu ada di bukunya itu, misalnya di buku itu eViews untuk eViews 7, 8, 9. Jadi kalau di buku itu kamu software misal software punya eViews 7. Kamu beli Winarno yang itu eViews 7. Oke. Ya. Kalau nanti report kamu, karena kalau ada buku itu sesuai dengan aplikasimu 2007, buku untuk 2007 juga, kamu praktek aja soal sendiri. Ada situ perintah di buku itu ada enak jelas kan. Oke Kau Pak. buka eViews kamu tunjuk, ada contoh juga, ada di program itu ada contoh. Kalau aku pakai contoh lain, data yang lain, di perintah dia itu, ya. Detailnya ada semua ya Pak. Ada semua. Ya, Itu oke. perintah dia. Oke Pak Sparta. Ya, itu perintah dia. Kalau kamu beli buku yang aslinya ada kasih CD itu. CD itu isinya data-data yang untuk latihan. Oke. Ya, ada situ CD. Tapi kalau kamu beli buku bajakannya nggak ada CD. Iya, oke Pak Sparta. Kalau Siap Pak. asli ada CD, kan ada CD, kalau asli ada CD. Ya. Kalau yang asli pergi ke toko buku resmi, Gunung Agung, Gramedia. Ya. Buku Ya, Pak. laris. Ya, banyak yang pakai soalnya Pak. Habis terus. Iya Ya. Pak. Oke Pak Sparta. Itu ya. Siap. Apa lagi itu? Itu dulu mungkin Pak. Saya revisi yang lain Pak. Oke, makasih. Ya. Makasih banyak ya Pak. Tutup ya. Ya. Nah, sampai ketemu minggu depan ya. Iya Pak, siap Pak. Tiap minggu datang ke saya tuh, tiap minggu lah. Iya Pak, oke Pak. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama.